first time being around? Seorang pria terlihat sedang keluar dari sebuah gedung perkantoran di bilangan Wall Street, Amerika, dan meluapkan kekesalannya. Pria itu bernama Jack Foley, tokoh utama di film ini. Jack adalah seorang perampok bank yang pada saat itu ditolak saat melamar pekerjaan di sebuah kantor investasi. Hasrat merampoknya pun kembali muncul. Ia kemudian mendatangi sebuah bank yang ada di seberang jalan. Saat Jack sudah berada di dalam bank, Jack mulai meneliti situasi kondisi toleransi pandangan dan jangkauan. Setelah itu, Jack kemudian mendekat ke bagian teller. Dengan keahlian komunikasi yang ia miliki, Jack mampu memanipulasi dan mengintimidasi seorang teller untuk menyerahkan hampir seluruh uang yang ada di laci tersebut. No bills off the... It's your first time being around? Jack berhasil merampok bank tersebut dengan menggunakan kata-kata sopan dan tanpa kekerasan sedikit pun. Selesai merampok, Jack lalu melenggang keluar dari bank tersebut dan masuk ke dalam mobil untuk segera pergi secepatnya. Namun belum sempat ia menyalakan mobilnya, Jack keburu ditangkap oleh petugas keamanan bank yang sedang bertugas pada saat itu. Jack pun akhirnya harus mendekam di dalam penjara Gladys di Florida. Pada saat sedang bermain-main di lapangan, Jack lalu mendekati seorang sipir penjara. Ia kemudian mengatakan kalau ada beberapa narapidana yang saat ini sedang merencanakan untuk kabur dari penjara itu pada malam hari nanti. Tapi Jack tidak bisa menyebutkan siapa saja orangnya yang akan kabur. Jack kemudian mendekati napi yang lain dan mengatakan ia juga akan ikut serta dalam upaya kabur pada malam hari nanti. Jack lalu menelpon seorang teman wanitanya dan mengatakan kalau rencana untuk ia kabur berubah, yang awalnya minggu depan ia percepat pada malam hari nanti. Jack meminta bantuan kepada teman wanitanya itu untuk memberitahukan kepada Buddy, salah seorang temannya yang lain, untuk menjemputnya di titik lokasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Di tempat lain, seorang wanita yang berprofesi sebagai seorang agen FBI bernama Karen Cisco sedang makan siang bersama dengan ayahnya. Di sini ayahnya itu kemudian memberikan hadiah ulang tahun sebuah pistol kepada putri tercintanya itu. Karen mengatakan kalau ia harus pergi ke penjara Gladys untuk menyelesaikan sebuah kasus yang saat ini sedang ia tangani. Sedangkan ayahnya setengah memaksa agar putri tercintanya itu segera menemukan jodoh yang tepat. Ayahnya menganggap kalau Karen terlalu mementingkan karirnya dibandingkan urusan percintaan. Buddy, temannya Jack yang diminta untuk menjemput Jack, mencuri sebuah mobil wanita parubaya yang baru saja selesai berbelanja. Singkat cerita, malam pun tiba. Jack dan sipir gendut itu lalu memperhatikan dari balik jendela kapel. Sementara itu di parkiran luar penjara, Karen dan Buddy tiba secara hampir bersamaan. Setelah menghitung menit yang tepat, Jack lalu memukul kepala bagian belakang sipir gendut itu hingga ia terjatuh pingsan. Beberapa menit setelahnya, Karen melihat dengan sangat jelas para napi yang keluar dari dalam terowongan bawah tanah. Ia lalu meneriaki mereka, sehingga membuat penjaga di menara pengawas tersadar kalau ada napi yang mencoba untuk kabur. Tak lama kemudian, Jack keluar dari dalam terowongan itu setelah sebelumnya berpura-pura menjadi sipir yang mengejar para napi. Buddy lalu menyergap Karen dari belakang dan memasukkan Jack beserta juga Karen di bagasi mobilnya Karen. Buddy lalu menyetir mobil Karen dan membawa mereka pergi dari tempat itu. Jack masih belum mengetahui kalau wanita yang saat ini ia sekap adalah seorang agen FBI. Di dalam bagasi, mereka berdua terpaksa harus berbagi tempat yang sempit. Untungnya pada saat itu Jack tidak mengalami kontraksi. Seandainya pun iya, maka Karen pun tidak akan menolak dan justru akan melayaninya dengan sepenuh jiwa. Sementara itu Buddy yang ada di balik kemudi membuka tas milik Karen dan melihat kartu tanda anggota FBI kepunyaannya Karen. Selama berada di dalam bagasi, kedua makhluk ini saling berbincang satu sama lain. Jack menceritakan kalau ia adalah perampok bank yang sudah berpengalaman selama 30 tahun dan ia sudah terbiasa keluar masuk penjara. Tak lama kemudian, Buddy berhenti di pinggir jalan di tempat titik temu yang sudah dijanjikan dengan Glenn, seorang kriminal lainnya yang diminta untuk membantu pelarian Jack. Karen lalu dikeluarkan dari bagasi. Agen federal ini kemudian diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil yang dibawa oleh Glenn. Saat Jack dan Buddy masih saja berdiskusi di pinggir jalan, Karen yang berada di dalam mobil berhasil memindahkan tangannya yang terborgol di belakang menjadi ke depan. Agen cantik ini lalu mengintimidasi dan mengancam Glenn. Glenn akhirnya tahu kalau wanita ini merupakan agen federal yang dulu pernah menjebloskan ia ke dalam penjara hingga 2 kali.
Tak perlu pikir lama, Glenn langsung ngacir dan pergi dari situ dengan membawa Karen sebagai penumpangnya. Sementara Jack dan Buddy hanya bisa bengong melihatnya. Namun saat dalam perjalanan, Karen membanting setir mobil yang dikemudikan oleh Glenn dan menyebabkan mobil mereka menabrak pembatas jalan. Glenn selamat dan langsung pergi dari situ. Sementara itu Karen diselamatkan oleh pengendara yang lain. Film kemudian flashback ke cerita 2 tahun yang lalu saat Jack Foley masih mendekam di penjara Lompok. Disinilah awal ia mulai mengenal Buddy dan juga Glenn. Selain itu ada seorang narapidana lain yang bernama Maurice Miller, biasa dipanggil Snoopy, seorang kriminal penyuka olahraga tinju. Pada suatu hari Glenn menceritakan pria botak yang sedang berbincang dengan Snoopy adalah seorang broker di Wall Street bernama Richard Ripley. Ripley menceritakan kepada Glenn kalau ia memiliki segudang berlian yang belum dipotong yang ia simpan di salah satu sudut rumahnya. Meskipun begitu, Jack awalnya sama sekali tidak percaya, karena menurutnya siapapun bisa membual hal sedemikian rupa ketika berada di dalam penjara. Pada suatu kesempatan, Jack membantu Ripley si botak yang pada saat itu sedang coba diperas oleh Snoopy dan anak buahnya untuk membeli ikan cupang yang dibawa oleh Snoopy senilai 4.000 US dollar. Jack berhasil membuat Snoopy beserta temannya pergi dan menjauh dari situ. Atas insiden itu, Jack dan Ripley akhirnya berteman dan mereka pun kini terlihat lebih sering mengobrol. Jack pun diceritakan oleh Ripley hal yang sama mengenai berlian utuh yang ia simpan di dalam rumahnya. Selain itu, Ripley pun menjanjikan sebuah pekerjaan kepada Jack di kantornya saat mereka sudah bebas dari penjara nanti. Ketika sudah bebas dari penjara, Jack kemudian menagih janjinya Ripley itu. Namun alangkah terkejutnya ia karena pekerjaan yang diberikan oleh tim HRD-nya Ripley ternyata adalah pekerjaan penjaga keamanan. Mendengar hal tersebut, Jack lalu menerobos masuk ke dalam ruangan Ripley yang pada saat itu sudah merubah penampilannya dengan menggunakan rambut palsu. Jack tidak terima dengan tawaran pekerjaan itu dan kemudian memaki habis-habisan Ripley. Setelah itu, Jack dipaksa keluar dari gedung kantor itu dan melampiaskan kekesalannya. Dan itu adalah asal muasal kenapa akhirnya Jack memutuskan untuk merampok dan mengambil berlian mentah yang ada di rumahnya Ripley. Kembali di masa sekarang, setelah ditinggal pergi oleh Glenn, Jack dan Buddy kemudian bersembunyi di sebuah hotel. Namun posisi mereka berhasil diketahui oleh Karen yang kemudian dengan perlahan-lahan menyelinap masuk untuk meringkus mereka. Namun saat mengetahui kalau sasarannya itu sedang mandi berendam, Karen bukannya menangkap malah ikut-ikutan berendam dan mereka pun bersenang-senang di dalam bak mandi. Dan ternyata itu hanyalah sekedar mimpi oleh Karen yang saat ini sedang terbaring di sebuah kamar di rumah sakit. Karen harus dirawat akibat luka memar yang ia dapat dari kecelakaan saat ia kabur bersama dengan Glenn. Karen kemudian didatangi oleh Daniel, salah seorang agen FBI lainnya yang ditugasi menyelidiki kasus kaburnya para narapidana dari penjara Gladys. Karen dengan perlahan kemudian menjelaskan segala rentetan kejadian sebelum kecelakaan itu terjadi. Daniel mengatakan kalau buronan bernama Jack Foley yang menyekap Karen di bagasi adalah seorang perampok bank yang sudah berhasil merampok lebih dari 200 bank tanpa menggunakan kekerasan apapun. Jika sesuai dengan rencana awal, Jack dan Buddy mestinya kini sudah harus pergi ke Detroit untuk mengunjungi kediaman Ripley. Namun sebelum mereka berangkat, Jack yang penasaran dengan Karen lalu menelpon rumahnya. Karen yang menerima telepon itu kaget, kok berani-beraninya seorang penjahat menelpon petugas federal. Namun seperti biasa, Jack berhasil membuat lawan jenisnya semakin terkesima dengan pesona yang ada pada dirinya. Jack dan Buddy kemudian segera berkemas pergi dari hotel itu untuk secepatnya pergi ke Detroit. Sementara itu di lobi, tim buru sergap FBI beserta juga Karen yang berhasil melacak keberadaan mereka menggeruduk masuk ke dalam hotel untuk menangkap buronan mereka. Jack yang saat ini sedang berada di dalam lift tak sengaja beradu pandang dengan Karen yang pada saat itu hanya diperintahkan untuk menunggu di lobi hotel. Alih-alih melaporkan ke atasannya, Karen hanya terdiam dan tidak melakukan apapun dan terkesan membiarkan mereka untuk kabur. Jack dan Buddy kemudian masuk ke dalam mobil dan langsung meluncur menuju Detroit, meninggalkan Karen yang hanya bisa terdiam membisu. Sementara itu, Glenn dan Snoopy sudah terlebih dahulu sampai di Detroit. Snoopy menjemput seorang rekannya lagi untuk membantunya merampok berlian di rumah Ripley.
Rencana yang sama yang diceritakan juga oleh Glenn kepada Jack Foley. Karen yang mengetahui kalau saudaranya Snoopy berada di Detroit, kemudian berangkat seorang diri menyusul para penjahat itu. Saat sudah tiba di Detroit, Karen langsung menemui salah satu rekannya di kepolisian yang sedang berada di sebuah TKP untuk mencari tahu informasi keberadaan buronan yang ia cari. Keesokan harinya, Karen mendatangi kediaman adik perempuannya Snoopy dan bertanya di mana ia bisa bertemu dengan Snoopy. Wanita itu kemudian menceritakan kalau Snoopy adalah orang yang sangat menggilai olahraga tinju dan kemungkinan besar ia akan menonton pertandingan tinju pada besok malam. Kehadiran Karen di Detroit akhirnya diketahui juga oleh Jack yang melihat foto Karen di sebuah surat kabar. Lewat sebuah buku telepon super tebal, Jack akhirnya mendapatkan informasi di hotel mana Karen menginap. Malam harinya, Karen yang sedang duduk sendirian di restoran hotel tempat ia menginap menolak dengan halus satu persatu pria yang mencoba mendekati dirinya. Tapi tidak dengan Jack Foley yang kemudian datang ke restoran tersebut dan langsung diizinkan oleh Karen untuk duduk satu meja dengannya. Mereka berdua lalu saling berbincang dengan sangat intim satu sama lain. Dan seperti yang sudah bisa kita tebak, adegan berikutnya adalah adegan mereka masuk ke dalam kamar. Dan selanjutnya, ya terserah mereka lah ya. Pada malam esoknya, Jack Foley dan Buddy mendatangi teater umum tempat dilangsungkannya pertandingan tinju. Di dalam gedung teater, Snoopy dan Glenn sudah duduk santuy menonton pertandingan tinju. Tak berapa lama kemudian, Glenn pamit ke toilet, dan dalam waktu yang hampir bersamaan, Jack dan Buddy datang ke mejanya Snoopy. Sementara itu, Glenn ternyata tidak pergi ke toilet. Ia justru pergi keluar gedung untuk kabur dari komplotan tersebut. Namun, saat hendak pergi dengan menggunakan mobil curian, Glenn dipergoki oleh Karen yang sedari tadi mengikutinya. Glenn yang gugup lalu membeberkan semua rencana perampokan berlian miliknya Ripley itu kepada Karen. Ia sudah tidak ingin lagi ikut serta dalam perampokan itu. Mendengar semua informasi penting itu, Karen lalu mempersilahkan Glenn jika ingin kabur dengan berjalan kaki. Di dalam gedung, Jack dan Snoopy akhirnya bersepakat untuk bekerja sama dalam rencana perampokan berlian di rumah kediaman Ripley. Kelima perampok itu kemudian masuk ke dalam mobil van dan pergi menuju rumah kediaman Ripley dengan Karen yang sedari tadi membuntuti mereka. Sesampainya di rumah mewah kediaman Ripley, komplotan perampok itu dengan mudah masuk ke dalam rumah karena pada saat itu ternyata hanya terdapat seorang asisten rumah tangganya Ripley. Sementara itu, Karen yang berada tak jauh dari situ menelpon polisi setempat untuk melaporkan kejadian perampokan yang saat ini sedang berlangsung. Snoopy, si perampok amatir itu lalu memerintahkan yang lainnya untuk mencari dan meneliti setiap sudut dari rumah mewah itu untuk menemukan lokasi berlian mentah yang disimpan oleh Ripley. Hingga kemudian mereka akhirnya menemukan sebuah brankas yang mereka yakini disitulah tempat Ripley menyimpan berlian mentah yang bernilai lebih dari $5 juta. Jack yang masuk ke dalam kamarnya Ripley lalu melihat ada sesuatu yang mencurigakan di balik sebuah pintu. Dan benar saja, saat Jack membukanya, Ripley si botak ternyata bersembunyi di balik pintu itu. Sementara itu, para perampok amatir yang sebelumnya belum pernah membuka brankas mencoba membobol brankas itu dengan cara menembakinya dengan pistol yang mereka miliki secara bersamaan. 3. Tidak tahan karena melihat kebodohan yang diperlihatkan oleh para perampok amatir ini, wanita asisten rumah tangga itu kemudian memberitahukan kode kombinasi untuk membuka brankas tersebut. 3, 10, 44. Dan saat mereka membuka brankas itu, mereka justru dikejutkan karena di dalamnya hanya tersimpan koleksi rambut palsu milik Ripley dan tidak ada satupun koleksi barang berharga yang tersimpan di situ. Sementara itu, Jack dan Buddy yang berada bersama dengan Ripley di kamarnya menemukan bongkahan berlian mentah yang disimpan oleh Ripley di dasar akuarium. Buddy kemudian diperintahkan oleh Jack untuk mengambil berlian mentah itu, dan mereka berdua pun segera keluar dari rumah mewah itu. Namun Jack kemudian berubah pikiran. Ia tidak ingin para perampok amatir itu bertindak lebih jauh dengan membunuh Ripley dan asistennya. Ia lalu memerintahkan Buddy untuk membawa berlian mentah pergi dari situ dan bertemu kembali di bandara. Jack kemudian masuk kembali ke dalam rumah dan menembak Kenneth yang sedari awal mencoba melakukan cocok tanam dengan wanita asisten rumah tangga itu.
Ketika Jack keluar kamar, ia dipergoki oleh Bob yang menodongkan pistol ke arahnya. Namun betapa sialnya Bob, ia justru tersandung saat menaiki tangga dan menyebabkan pistol yang ia pegang meletus dan membunuh dirinya sendiri. Snoopy dan Jack kemudian berkelahi di atas tangga, dan saat Snoopy hendak mengambil pistol dari mayatnya Bob, Karen yang sudah berada di dalam rumah kemudian menembak dan membunuh Snoopy. Karen pun akhirnya dengan sangat terpaksa harus menembak kaki Jack yang menolak untuk menjatuhkan pistol yang ia pegang dan setelahnya memborgol Jack di reling tangga. Tak lama kemudian sepasukan polisi pun datang dan langsung mengamankan TKP. Di tempat lain, Buddy yang berhasil kabur kemudian masuk ke dalam sebuah taksi, pergi menuju bandara dengan membawa berlian mentah bernilai $5 juta. Beberapa hari setelahnya, Jack dimasukkan ke dalam sebuah van untuk dibawa kembali ke penjara Gladys di Florida tempat ia sebelumnya kabur. Seorang tahanan yang lain bernama Henry turut diikutsertakan oleh Karen di dalam van yang juga ikut dalam perjalanan tersebut. Henry adalah seorang kriminal yang sudah berhasil melarikan diri dari penjara hingga 9 kali. Ia sengaja ditempatkan oleh Karen untuk berada satu sel dengan Jack nantinya. Dan itulah dia akhir dari film Out of Sight. So who are they? Griffin is the New York. He's never taken a pinch like his brother. Ladies and gentlemen, on the ground! Go! Cerita bermula saat Rex, seorang bos mafia kejahatan, mendapat order perampokan dari mafia yang lain bernama Richard. Tugasnya simpel, hanya mengambil sebuah peti berisikan barang berharga milik bosnya Richard yang terletak di dalam brankas sebuah bank. Rex lalu membentuk sebuah tim yang terdiri dari 5 orang yang mempunyai tugas masing-masing dalam melakukan aksi perampokan tersebut. Yang pertama adalah Griffin, seorang peretas akses keamanan yang sudah teruji kemampuannya. Berikutnya adalah Marshall dan Baxter, mantan militer yang terbiasa menghadapi situasi yang tak terkendali. Dan yang terakhir adalah Frank dan Joe Sullivan, duo kakak beradik perampok kelas kakap yang ditugaskan memimpin tim tersebut. Frank sendiri adalah seorang ahli kunci terbaik seantero Amerika. Ia tidak pernah sekalipun gagal dalam melakukan pekerjaannya. Sedangkan Joe adalah adik dari Frank yang beberapa bulan yang lalu baru saja keluar dari penjara setelah menjalani masa hukumannya karena kasus perampokannya yang terdahulu. Mereka berlima kemudian berkumpul di sebuah kafe yang dimiliki oleh Claire, yang tak lain adalah pacar dari Joe. Dan mereka merencanakan dengan amat sangat matang perampokan tersebut. Frank mengatakan kalau perampokan ini harus berlangsung tidak boleh lebih dari 10 menit sebelum polisi datang. Turut hadir pula di sana Ivory, wanita kepercayaan Rex yang juga sekaligus penghubung lapangan antara Rex dan Frank. Singkat cerita, aksi perampokan itu pun dilaksanakan dengan Griffin yang masuk ke dalam bank tersebut terlebih dahulu dan diikuti oleh Marshall dan Baxter. Gun! Drop the gun! On the ground! Come on, let's go! Get out! Come on, move it! Griffin mematikan alarm dan tak lama kemudian Frank dan Joe pun masuk dan mulai mengerjakan bagiannya, yakni membobol brankas bank tersebut. Dan dengan amat sangat mudah Frank membuka brankas itu, mengeluarkan isinya, dan ternyata alarm bank itu masih tetap bisa berbunyi. Tak lama kemudian polisi pun datang dan baku tembak antar polisi dan komplotan penjahat itu pun tidak bisa dihindarkan. Frank dan Joe akhirnya memutuskan untuk kabur melalui pintu belakang, sedangkan Marshall dan Baxter setelah adu tembak dengan polisi juga berhasil lolos dan kabur dari tempat tersebut. Sedangkan Griffin tidak diketahui keberadaannya. Beberapa detik saat Frank dan Joe berjalan menuju mobil cadangan yang sudah mereka siapkan, tiba-tiba ada seseorang yang tak dikenal menghantam tengkuk belakang kepala Frank dan mengakibatkan ia terjatuh dan kemudian pingsan. Frank akhirnya terbangun dan terkejut saat melihat Joe terkapar dan sudah tidak bernyawa lagi. Frank jauh lebih terkejut lagi saat mengetahui kalau tas yang berisi barang berharga yang ia ambil dari dalam brankas itu sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Tidak ingin berlama-lama berada di sekitar TKP, Frank lalu kabur dari tempat tersebut dan menuju kediamannya.
Frank lalu menerima telepon dari Rex dan menjelaskan kondisi yang ia alami saat ini. Frank sangat yakin kalau saat ini ia telah dijebak oleh seseorang dan Joe telah dibunuh. Rex tidak mau peduli dengan segala macam alibi yang dikatakan oleh Frank. Ia dan Richard hanya memperdulikan pekerjaan itu harus selesai seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Frank mengatakan akan segera mencari tahu siapa dalang di balik semua kekacauan ini dan berjanji akan menyerahkan kotak deposit yang berisi barang berharga yang diminta oleh Rex dan Richard tersebut. Baik itu Frank ataupun Rex, masing-masing dari mereka masih belum mengetahui apa jenis barang berharga yang mereka rampok itu. Rex kemudian mengutus Ivory untuk membereskan segala macam kekacauan yang terjadi akibat dari perampokan tersebut. Sedangkan Richard hanya bisa menuntut Rex agar kotak deposit yang sudah mereka ambil bisa dengan segera sampai di tangannya. Richard mengatakan kalau hampir seluruh lembaga penegak hukum yang ada di Amerika kini sedang mengincar kotak deposit yang kini keberadaannya entah ada di mana. Frank kemudian pergi menuju kafe milik Claire. Di sini Frank memberitahukan kalau Joe telah meninggal dunia dan menyarankan Claire untuk segera pergi dari tempat tersebut. Frank melakukan hal tersebut karena diminta oleh Joe untuk menjaga Claire seandainya terjadi sesuatu di luar rencana mereka. Frank juga mengatakan kalau ia telah dijebak oleh teman-temannya yang lain dan berkeyakinan kalau salah seorang antara Baxter dan Marshall lah pelakunya. Tak lama kemudian, Claire melihat kedatangan Ivory dari kejauhan. Mereka berdua pun tanpa perlu berpikir panjang langsung ngacir dari tempat tersebut. Frank dan Claire kemudian mendatangi sebuah gudang, di mana itu adalah tempat rute pelarian yang sudah direncanakan oleh Frank dan Joe sebelumnya. Frank tahu kalau di sini pasti ada salah seorang dari mereka yang sedang bersembunyi. Dan benar saja, saat Frank masuk ke dalam gudang tersebut, Baxter tengah memasukkan beberapa peluru ke dalam shotgun miliknya. Frank lalu bertanya kepada Baxter tentang situasi yang terjadi pada saat terjadinya perampokan dan kenapa alarm yang sudah seharusnya mati tiba-tiba hidup kembali. Baxter kemudian menjelaskan bahwa pada saat alarm berbunyi, ia dan Marshall langsung mengambil tindakan dengan mencegah polisi masuk dan menembaki polisi tersebut. Baxter juga menjelaskan bahwa tugas mematikan alarm adalah tugas seorang Griffin. Tiba-tiba handphone Baxter berbunyi dan masuklah sebuah SMS dari nomor yang tidak dikenal yang isinya menyuruh Baxter untuk membunuh Frank dan Baxter akan mendapatkan imbalan yang lebih. Baxter kemudian berhasil meringkus Claire untuk sesaat, tapi Frank berhasil melumpuhkan Baxter dengan menembak kaki kanannya. Frank kemudian bertanya kepada Baxter di mana Marshall dan Griffin berada. Saat Frank sedang lengah, Baxter lalu berupaya merebut pistol tersebut dari tangan Frank. Tapi Frank berhasil mempertahankannya dan tanpa sengaja menembakkan pistol tersebut tepat di kepala Baxter dan menyebabkan ia tewas seketika. Sementara itu di markasnya Rex, Richard akhirnya membongkar rahasia mengenai barang berharga yang menjadi tujuan utama perampokan tersebut. Richard mengatakan kalau barang berharga tersebut adalah berlian mentah bernilai lebih dari 30 juta US dollar yang sudah tersimpan di dalam brankas tersebut selama 12 tahun. Pemilik berlian tersebut adalah bosnya Richard, seorang pencuri berlian terkenal di dunia yang kini sedang berada di luar Amerika. Pada saat berlian itu disimpan di bank tersebut, penadah berlian itu dibunuh oleh bosnya Richard untuk menutupi jejaknya. Dan kini setelah 12 tahun berlalu, bosnya Richard ingin agar berlian tersebut kembali di tangannya. Frank dan Claire kemudian pergi menuju sebuah tempat di mana Marshall biasanya berada. Frank masuk dan menemui Marshall dan menanyakan hal yang sama seperti yang ia juga tanyakan kepada Baxter. Marshall pun mengatakan kalau ia juga tidak mengetahui apapun mengenai kekacauan yang terjadi pada saat itu. Ia hanya mengerjakan tugas persis seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Marshall justru menyuruh Frank untuk menanyakan kepada Griffin karena Griffin lah yang lebih mengetahui tentang alarm yang kembali berbunyi dan mensiratkan kalau Griffin lah pelaku sebenarnya. Frank yang merasa dipermainkan lalu menembaki semua orang yang ada di tempat tersebut dan kemudian pergi kabur dari situ bersama dengan Claire. Tapi tiba-tiba saat Marshall juga ingin pergi dari tempat tersebut, Ivory datang dan tanpa banyak cincong langsung menembak semua yang ada di situ, termasuk juga Marshall dan menewaskan semuanya. Rex semakin khawatir dengan situasi yang justru di luar kendalinya. Ia kemudian menerima telepon dari seseorang yang tak ia kenal yang mengaku menyimpan dan memiliki berlian tersebut. Frank dan Claire kemudian menuju sebuah losmen tempat biasanya Griffin bersembunyi. Di sini ia menemukan seorang dokter yang sedang mengobati pasiennya. Frank percaya kalau dokter ini sudah mengobati Griffin sebelumnya. Dokter yang merasa terdesak ini kemudian membawa Frank menuju kamarnya Griffin.
tapi sudah terlambat. Griffin sudah pergi dari situ. Frank dan Claire lalu memaksa dokter tersebut untuk memberitahukan keberadaan Griffin dengan menyumbat pernapasan dokter tersebut menggunakan congor bedah. Dokter tersebut akhirnya kewalahan dan memberitahukan posisi Griffin yang saat ini sedang berada di sebuah stasiun kereta bawah tanah tengah bersiap-siap pergi menuju luar negeri. Frank dan Claire pun dengan segera pergi dari losmen tersebut dan menuju stasiun kereta bawah tanah. Kembali ke markasnya Rex, Richard mendapat telepon dari bosnya dan meminta untuk Richard bisa dengan segera menyelesaikan pekerjaan tersebut. Richard yang merasa terdesak kembali terus-terusan memaksa Rex untuk bisa dengan cepat menyelesaikan masalah internal antar mereka. Rex lalu murka dan kehabisan kesabaran dengan semua bacotan dari Richard dan kemudian dengan tanpa perasaan bersalah menembak Richard hingga tewas seketika. Frank dan Claire lalu tiba di stasiun kereta bawah tanah. Setelah melakukan pencarian secara masif dan terstruktur, Frank akhirnya melihat Griffin yang mencoba untuk kabur dari pandangan Frank. Tapi tiba-tiba, Ivory datang dan menodongkan pistol ke arah Frank dan kembali menginterogasi Frank di dalam toilet wanita. Ivory lalu menghubungi Rex yang masih berada di markasnya. Frank yang berbicara kepada Rex lalu berusaha meyakinkan kalau Griffin lah pelaku yang membelot dan membawa barang berharga tersebut. Ivory kemudian diperintahkan untuk mengecek handphonenya Frank dan menemukan kalau apa yang dikatakan oleh Frank selama ini adalah benar adanya. Ivory lalu melepaskan Frank dan membiarkannya mengejar Griffin. Frank berhasil mengejar Griffin hingga keluar stasiun dan menuju parkiran. Griffin yang merasa terdesak lalu melepaskan tembakan dan membuat semua orang yang ada di situ panik dan berhamburan lari ke sana kemari. Griffin merasa heran dengan apa yang dikatakan oleh Frank karena ia sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan Frank kepada dirinya. Mereka berdua beradu tembak sambil beradu argumentasi satu sama lain. Hingga kemudian Frank merasa heran karena Griffin sama sekali tidak mengetahui kalau Joe telah tewas pada saat perampokan itu terjadi. Waduh, jadi siapa dong pelakunya? Frank semakin bingung dan bertanya-tanya, siapa oknum yang telah menjebak mereka semua? Tiba-tiba, Ivory datang dari arah belakang dan langsung menembak Griffin hingga tewas seketika. Ivory belum mengetahui kalau Griffin bukanlah pelaku yang sebenarnya. Ia lalu mendekati mayat Griffin, mengambil dan kemudian membuka tas yang Griffin bawa. Tapi yang ia dapat bukanlah berlian yang selama ini ia maksud. Ivory lalu menodongkan senjata dan mengalihkan tuduhannya kepada Frank seorang. Dan kemudian seseorang menembak Ivory dari kejauhan. Dan ternyata itu adalah Claire. Awalnya, Frank mengira Claire telah menyelamatkannya dari todongan senjata Ivory. Tapi, perkiraan Frank itu ternyata salah. Pelaku yang telah berhasil menjebak mereka semua ternyata adalah Claire itu sendiri. Ia dengan sengaja menyabotase pekerjaan perampokan tersebut, mengambil berlian itu dan bahkan dengan tega membunuh pacarnya sendiri, Joe. Claire merasa kalau ia berhasil menang karena telah sukses mengelabui komplotan penjahat itu. Tujuan utama Claire tak lain dan tak bukan adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari kesempatan yang ia ciptakan itu sendiri. Tapi kejumawaan seorang Claire hanya sesaat. Ivory ternyata masih selamat berkat rompi anti peluru yang ia pakai dan langsung menembak Claire dan kemudian menewaskannya. Ivory lalu mengambil kotak yang berisi berlian itu, mengamankannya dan langsung menyerahkannya kepada Rex yang baru saja tiba di tempat tersebut. Tanpa banyak bicara, Rex kemudian memenuhi janjinya dengan menyerahkan tas yang penuh berisi uang untuk bayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Frank dan kemudian pergi dari situ. Frank yang masih heran melongo dan sedikit tertawa kecil dan kemudian juga pergi dari tempat tersebut tepat sesaat polisi datang ke TKP. Dan film pun tamat. Di awal film kita akan diperlihatkan aksi kejar-kejaran mobil yang menyebabkan mobil yang dikemudikan oleh Casey harus mengalami kecelakaan. Cerita kemudian beralih beberapa minggu sebelumnya. Casey adalah seorang warga negara Amerika yang bekerja sebagai seorang pengedar narkoboy di kota Cologne, Jerman. Ia bersama-sama dengan seorang temannya yang lain bernama Matthias melakukan segala macam pekerjaan yang menghasilkan uang yang diperintahkan oleh Geran, bandar narkoba big boss mereka. Pada suatu ketika saat ia berada di sebuah tempat hiburan malam, Casey melihat seorang wanita cantik jelita bernama Juliet yang bekerja sebagai bartender di kafe tersebut.
Tidak disangka, wanita cantik ini ternyata juga seorang warga negara Amerika yang awalnya berstatus sebagai mahasiswa dan kini bekerja part-time di kafe tersebut. Casey pun lalu dengan jujur menceritakan kalau latar belakang dirinya sebagai seorang pengedar narkoboy. Secara perlahan, Casey pun lalu mendekati wanita itu dan mengajaknya untuk berkencan. Sayangnya, Juliet menolak ajakan Casey untuk berkencan karena ia tidak ingin dekat dengan orang-orang yang berada di lingkungan buruk seperti halnya Casey yang berterus terang kalau ia bekerja sebagai seorang kurir narkoba. Casey kemudian bersama dengan Matthias bertemu dengan big boss-nya Geran untuk membicarakan soal pekerjaan mereka berikutnya. Tapi di sini Casey tidak bisa berkonsentrasi karena pikirannya selalu tertuju kepada Juliet. Walhasil, Casey pun akhirnya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai penjahat demi mendekati wanita pujaan hatinya itu. I just made it official. I quit my job. Now you've got no... Singkat cerita, mereka berdua pun sepakat untuk menjalin hubungan dan tinggal bersama di sebuah apartemen yang mereka sewa. Casey lalu mendapat pekerjaan baru di sebuah tempat penghancuran mobil, sementara Juliet tetap bekerja di bar sebagai seorang bartender. Cerita kemudian berpindah menampilkan Geran yang bertemu dengan seorang pria tua bernama Hagen Carl yang merupakan rekan kerja Geran. Hagen Carl adalah seorang pengusaha transportasi yang juga merupakan seorang pengedar narkoboy kelas kakap di Jerman. Setiap aksi pengiriman narkoba yang ia lakukan selalu berhasil lolos dari incaran polisi. Geran sebagai partner kerjanya Hagen meminta jatah 50% lebih banyak dari yang biasa ia terima dari Hagen. Ia merasa lebih pantas karena telah mengambil resiko lebih dari yang biasanya ia lakukan. Mendengar penjelasan bertele-tele dari Geran membuat Hagen muak dan menolak untuk memenuhi permintaan rekan kerjanya itu. Cerita kembali berpindah. Selayaknya dua sejoli yang sedang dimabuk asmara, Casey dan Juliet yang tampaknya udik melihat salju melakukan sebuah Snowy Slipper Challenge, yakni sebuah tantangan untuk rebahan di atas salju tanpa menggunakan pakaian, dan yang berhasil rebahan paling lama dialah yang menang. Sebuah tantangan konyol yang akhirnya berujung petaka. Juliet terbaring tidak bangun-bangun dan malah mengalami kejang-kejang. Oleh Casey, Juliet pun akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dan setelah diperiksa oleh dokter, diketahui ternyata Juliet mengalami gagal ginjal dan mengharuskan ia untuk cuci darah secara rutin. Namun, ia tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih daripada itu, dikarenakan mereka berdua bukanlah warga negara Jerman. Transplantasi ginjal merupakan satu-satunya cara agar Juliet kembali sembuh. Namun, agar bisa melakukan operasi, mereka membutuhkan biaya cukup besar dalam waktu cepat. Tanpa pikir panjang, Casey bersama-sama dengan Matthias kembali menemui mantan big boss-nya Geran agar bisa kembali bekerja dan mendapatkan uang yang cukup untuk membiayai operasinya Juliet. Geran kemudian menjelaskan pekerjaan yang harus mereka lakukan adalah merampok sebuah truk trailer miliknya Hagen Carl yang berisikan ratusan kilogram kokain yang dikamuflasikan ke dalam jutaan biji bola golf. Selain itu, Geran juga menjelaskan mengenai rintangan yang harus mereka taklukkan saat beraksi. Di antaranya adalah sopir psikopat yang tidak pernah tidur dan kamera keamanan yang ada di dalam kabin truk yang terhubung langsung dengan GPS dan diawasi oleh anak buahnya Hagen. Malam harinya, Casey dan Matthias pun pergi ke sebuah kafe dan mengatur siasat dan rencana yang sangat matang untuk melancarkan aksi mereka tersebut. Rencananya cukup simpel, mereka mencoba mengalihkan perhatian supir truk itu dengan sebuah kecelakaan palsu yang melibatkan sepeda motor dan sebuah mobil. Malam esoknya, kedua kriminal ini lalu pergi menuju titik penyekatan yang sudah mereka tentukan. Mereka kemudian menyiapkan jebakan yang sudah mereka rencanakan. Saat truk tersebut berhenti, supir itu pun keluar dan malah menembaki mobil yang melintang di jalan raya. Casey langsung menerjang supir tersebut dan membuatnya terjatuh pingsan. Casey kemudian melepaskan pemancar GPS yang menempel di bodi truk tersebut dan memindahkannya ke mobil mereka. Kekasih Juliet ini kemudian menyamar menjadi supir truk trailer tersebut dan mengemudikannya seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara Matthias membawa mobil mereka menuju tempat yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Penyamaran Casey itu tidak berlangsung lama. Anak buahnya Hagen kemudian menyadari kalau truk trailer tersebut sudah dibajak dan kemudian memerintahkan personil yang lainnya untuk meringkus Casey dan mengembalikan truk tersebut. Singkat cerita, Casey berhasil ditangkap oleh anak buah Hagen dan dibawa ke markas mereka.
Hagen langsung menginterogasi Casey dan menanyakan siapa yang menyuruh Casey untuk berani merampok truk trailer kepunyaannya. Namun, Casey bersikeras untuk tutup mulut. Mengetahui kalau Casey punya kekasih, Hagen pun mengancam akan menemukan dan membunuh Juliet apabila Casey tidak memberitahukan siapa dalang dibalik rencana perampokan tersebut. Tapi sekali lagi, Casey tetap bersikukuh kalau ialah dalang dari semua rencana perampokan ini. Dengan keahlian yang ia miliki, Casey akhirnya berhasil lolos dari markas tersebut menggunakan salah satu mobil mewah yang ada di situ setelah sebelumnya mengalahkan salah satu anak buah Hagen dalam sebuah perkelahian. Casey kemudian menelpon Juliet yang pada saat itu sedang melakukan cuci darah rutin di rumah sakit dan meminta Juliet untuk segera pergi dari situ. Namun, bukannya menurut, wanita ini malah balik menghardik Casey karena telah melanggar janji yang ia buat sebelumnya. Beberapa saat kemudian, dua orang pria Jerman anak buahnya Hagen tiba di rumah sakit untuk mencari dan menangkap Juliet. Entschuldigen Sie, ich suche Juliet, Mann. Aksi kejar-kejaran mobil pun tidak bisa dihindarkan. Setelah sempat berhasil lolos untuk sementara waktu, akhirnya mobil yang dibawa kabur oleh Casey harus mengalami kecelakaan terjungkal berkali-kali di daerah pemukiman padat penduduk. Dewi Fortuna tampaknya masih melindungi Casey. Itu terbukti saat ia hendak kabur dari mobil itu, ia melihat tumpukan uang yang sebelumnya diselundupkan oleh anak buahnya Hagen di door trim pintu mobil tersebut. Ia kemudian mengumpulkan uang-uang itu, membuatnya ke dalam kain, dan segera pergi dari situ dengan mencuri mobil milik salah seorang warga yang tinggal tak jauh dari tempat tersebut. Casey kemudian masuk ke jalan tol bebas hambatan dan menelpon Matthias yang sejak malam tadi menunggu kabar darinya. Casey meminta temannya itu untuk segera menjemput Juliet di rumah sakit. Namun sayangnya, anak buah Hagen sudah terlebih dahulu mengenali Juliet. Casey kemudian menelpon Geran yang sangat marah karena sama sekali tidak mendapat kabar darinya sejak malam tadi. Namun Casey memberitahukan kepada Geran kalau ia berhasil membawa uang senilai 5 juta euro yang ia ambil di door trim mobil mewah miliknya Hagen. Casey lalu meminta bantuan kepada Geran untuk menyelamatkan Juliet yang saat ini sedang diincar oleh anak buahnya Hagen. Keberadaan Casey kemudian berhasil dilacak oleh anak buahnya Hagen yang mengetahui mobil yang ia curi sebelumnya. Aksi tembak-tembakan dan kejar-kejaran mobil pun kembali tidak bisa dihindarkan. Kali ini terjadi di jalan tol bebas hambatan super mulus terpanjang di Eropa. Sekali lagi Casey beruntung. Saat mobilnya terbalik, ia masih bisa selamat dan memasukkan uang tersebut ke dalam koper berwarna biru. Kemudian Casey keluar dari mobil tersebut dan mencuri sebuah supercar milik salah seorang pengguna jalan yang ada di situ dan kabur dengan kecepatan tinggi. Naas tak lama setelah itu, bensin mobil mewah itu justru menipis. Casey pun terpaksa melipir ke SPBU terdekat untuk mengisi BBM. Tiba-tiba, Hagen beserta anak buahnya tiba juga di pom bensin itu dan masuk ke dalam toko itu dan kemudian menodongkan pistol ke arah Casey. Sementara seorang yang lain berhasil menemukan koper biru berisikan uang miliknya Hagen. Di sisi yang lain, masuklah seorang warga sipil biasa yang dengan aksi heroiknya hendak menghentikan aksi kejahatan yang ada di hadapannya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, ia malah ditembak oleh Hagen hingga terjatuh.
Saat Hagen merasa menang karena telah berhasil merebut kembali uang tersebut, Casey lalu membalikkan keadaan dan memberitahukan kalau truk yang direbut dari tangan Casey hanyalah sebuah truk kosong yang sebelumnya memang disiapkan oleh Casey dan Matthias. Sedangkan milik Hagen yang berisikan narkoboy masih dikuasai oleh Casey. Mendengar hal tersebut, Hagen pun tercekat dan tak bisa bersuara. Tak lama kemudian, pria tua warga sipil itu kembali bangkit dan menembak seorang anak buahnya Hagen. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Casey dengan kabur bersama koper biru itu dan membawa mobil miliknya Hagen. Casey lalu pergi ke pacuan kuda untuk bertemu dengan Geran yang mengaku telah menyelamatkan Juliet dari apartemennya. Namun alangkah terkejutnya Casey kalau wanita itu ternyata bukanlah Juliet. Geran ternyata salah jemput orang. Sementara itu, di luar arena pacuan, seorang anak buahnya Hagen melaporkan posisi terkini dari Casey yang sedang bersama dengan Geran. Pria tersebut lalu menembak Geran hingga terjatuh dan kemudian menyiksa Casey dengan menggantungkannya di alat latih kuda. Sekali lagi, Casey kembali beruntung karena berhasil lolos dan melumpuhkan pria tersebut dengan menggunakan sebuah besi bengkok. Casey kemudian membereskan uang tersebut ke dalam koper dan segera pergi dari arena pacuan itu menggunakan mobil mewahnya Geran. Sebelum pergi, Casey mendapat telepon dari Hagen yang mengatakan kalau saat ini Juliet sudah berhasil mereka ringkus dan minta untuk ditukar dengan uang yang ada di tangan Casey di sebuah kafe. Tanpa pikir panjang, Casey langsung meluncur ke tempat yang disebutkan oleh Hagen. Sementara itu, Geran berhasil selamat dan melacak mobilnya menggunakan GPS yang ada di handphonenya. Singkat cerita, Casey pun tiba di tempat yang mereka janjikan dan melihat Juliet dalam keadaan selamat. Casey lalu menyerahkan koper berisi uang tersebut kepada Hagen. Setelah melihat isinya, Hagen pun mempersilahkan dua sejoli itu untuk segera pergi dari situ. Tiba-tiba saat mereka hendak pergi, Geran masuk dan menodongkan pistol ke arah Hagen. Sementara itu di luar bangunan, pihak kepolisian berdatangan dan mengepung tempat tersebut. Saat polisi mulai menembakkan gas air mata, Casey dan Juliet pun berhasil kabur dari situ dengan membawa koper berisikan uang tersebut. Dua sejoli ini kemudian pergi menuju stasiun kereta bawah tanah. Casey menyuruh Juliet untuk kabur naik kereta membawa serta uang tersebut. Sementara Casey sendiri harus mengalah untuk ditangkap oleh pihak kepolisian Jerman. Saat polisi mulai menginterogasinya, Casey mencoba membuat sebuah perjanjian dengan pihak polisi. Casey mengatakan kalau ia punya bukti yang sangat kuat kalau Hagen Karl, seorang miliarder yang dihormati seantero Jerman, adalah juga seorang bandar narkoba terbesar di Jerman. Casey akan memberitahukan di mana posisi truk tersebut berada jika pihak polisi berjanji akan membebaskan ia dari segala macam tuduhan. Tidak perlu menunggu lama, keesokan harinya Hagen Karl pun langsung ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Matthias mendapatkan bayaran dari Casey, sedangkan Juliet dan Casey pergi ke rumah sakit untuk menjalani operasi transplantasi ginjal. Dan itulah dia akhir dari film Collide. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan tokoh utama pria di film ini bernama Puck. Untuk lebih memudahkan pengucapan, selanjutnya akan kita sebut dengan Johnny. Johnny adalah seorang akuntan dan ahli komputer yang sedang mendekam di dalam penjara akibat kasus penipuan yang telah ia lakukan sebelumnya. Scene kemudian berpindah beberapa minggu sebelumnya. Satuan Tugas Polisi Divisi Cybercrime mendapat tugas khusus untuk menangkap hacker mafia internet buronan Interpol yang biasa disebut dengan Ghost. Hacker ini kerap memeras para targetnya menggunakan Bitcoin setelah sebelumnya menanamkan virus di komputer para korbannya. Tim itu sendiri dipimpin oleh seorang polisi wanita bernama Dada. Selanjutnya akan kita panggil Katie. Mereka saat ini tengah melakukan sebuah misi untuk melakukan operasi tangkap tangan yang melibatkan anak buahnya Ghost, yakni Johnny dan Key. Mereka berdua dipekerjakan dan ditugaskan oleh Ghost untuk melakukan sebuah transaksi jual beli 3.000 Bitcoin bernilai 800.000 US dollar dengan seorang mafia culun. Ketika transaksi antara keduanya sudah selesai, penyergapan pun dilakukan oleh pihak kepolisian. Kericuhan dan aksi tembak-menembak pun tak dapat dihindarkan. Kedua anak buah Ghost ini kemudian berhasil selamat dan pergi melarikan diri keluar dari hotel dan berpencar untuk sementara waktu.
Namun naas, ponsel yang digunakan untuk menyimpan Bitcoin miliknya Ghost rusak akibat terkena tembakan. Sementara itu di tempat lain, di sebuah counter HP Oppo, dua orang hacker kakak beradik bernama V dan B sedang asik bermain game MOBA untuk melatih skill mereka. Tak lama kemudian, Ki masuk ke dalam counter tersebut untuk memperbaiki ponsel yang rusak dan meminta agar mengekstrak serta memindahkan data-data yang ada di dalam handphone tersebut ke dalam handphone yang satunya. B yang memang seorang teknisi kemudian terkejut saat mengetahui kalau di dalam handphone itu ternyata terdapat 30.000 Bitcoin atau setara dengan 7,5 juta dolar pada saat itu. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut, B langsung mentransfer seluruh isi Bitcoin yang ada di dalam handphone tersebut ke dalam dompet Bitcoin pribadi miliknya. Namun Johnny yang saat itu sedang menyamar di sebuah pentas tari mengetahui kalau saat ini saldo Bitcoin miliknya Ghost telah raib melalui notifikasi smartwatch miliknya. Johnny langsung menelpon Ki dan memberitahukan hal tersebut. Ki langsung bisa menebak kalau itu pasti ulahnya B yang sedang memperbaiki handphone tersebut. Ki kemudian mengancam B dengan menodongkan pistol ke arah kakaknya, V. V sempat melakukan perlawanan, namun naas. Ki justru melepaskan tembakan yang menyebabkan adiknya B terkena tembakan di perutnya. Polisi yang sedang mengejar Ki mendengar suara tembakan tersebut dan langsung menembak Ki hingga tewas di tempat. Sementara itu di tempat lain, Johnny yang juga ketahuan penyamarannya berhasil diringkus oleh Katie. Meskipun kedua target berhasil diringkus oleh polisi, namun Katie tetap saja kena semprot oleh atasannya sekaligus ayahnya yang menjabat sebagai kepala polisi. Karena target utama mereka bukanlah kedua cecunguk itu, melainkan adalah Ghost yang saat ini masih berkeliaran bebas. Bukti-bukti pendukung pun hilang, handphone yang berisi Bitcoin lenyap dan seorang saksi pun koma, sedangkan Johnny hanya akan dijatuhi hukuman ringan. Akibatnya, kepala polisi yang juga merupakan ayahnya itu terpaksa harus men-skors Katie untuk sementara waktu. Tidak ingin kehilangan jabatan, Katie lalu membawa Johnny ke sebuah tempat dan menginterogasinya. Setelah beberapa pertanyaan yang tidak kunjung terjawab, Katie terpaksa mengancam akan membunuh Johnny apabila sang akuntan ini tidak menceritakan tentang siapa dan di mana Ghost berada. Johnny kemudian bersedia menceritakan tentang siapa sebenarnya Ghost dan bahkan ia bersedia membantu Katie untuk menangkap Ghost dengan syarat agar catatan kejahatan yang ia lakukan sebelumnya dihapus seluruhnya dari arsip kepolisian. Mau tidak mau Katie pun menurutinya. Ia kembali ke kantor polisi dan mengambil arsipnya Johnny. Meskipun pada saat itu ia dipergoki oleh rekan polisinya yang lain, tapi Katie tidak menghiraukannya. Ia membawa berkas tersebut kembali ke hadapan Johnny dan membakarnya. Akhirnya Johnny pun menceritakan kalau sosok yang disebut dengan Ghost itu adalah seorang programmer handal bernama Thomas Nam, pemilik perusahaan keamanan cyber Chimera Corp yang jasanya digunakan oleh hampir seluruh perbankan di dunia. Thomas menciptakan virus ransomware yang diberi nama The Crypt untuk meretas komputer banyak orang dan kemudian memeras para korbannya dengan sejumlah bayaran menggunakan Bitcoin. Hasil Bitcoin inilah yang digunakan Thomas untuk melakukan praktik pencucian uang bagi para mafia lainnya yang ingin uang hasil kegiatan haramnya tak terdeteksi oleh pihak pemerintah. Singkat cerita, Katie dan Johnny pun akhirnya bekerja sama untuk menangkap Ghost. Mereka kemudian berencana untuk mengambil cincin yang selalu dipakai oleh Ghost. Di dalam cincin permata itu terdapat kode QR yang dipakai untuk mengakses server utama menuju dompet Bitcoin pribadi miliknya Ghost. Dan kemudian untuk memuluskan rencananya itu, Katie lalu merekrut beberapa orang kriminal lainnya. Orang pertama yang direkrut oleh Katie adalah Jack, sang pesulap, yang tak lain adalah mantan kekasihnya Katie itu sendiri. Setelah itu mereka kemudian merekrut Luhan, seorang ahli imitasi dan juga penipu ulung yang melakukan aksi menipunya bersama dengan putri tercintanya, Ling. Chabele. Johnny mengatakan kalau Thomas akan mengadakan sebuah pesta di rumah mewahnya dan mengundang seorang selebritis. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh Katie yang menyamar menjadi asisten pesulap Jack untuk mendekati dan merayu Thomas di sebuah kafe. Ia mencoba meyakinkan Thomas agar mau mengundang Jack sebagai bintang tamunya. Dengan kamera yang menempel di gaunnya, Katie berhasil memindai cincin permata tersebut untuk dibuatkan imitasi oleh Luhan nantinya. Selain itu, ia juga berhasil meyakinkan Thomas untuk mengundang Jack sebagai bintang tamu di pestanya. Kemudian Katie dan Johnny mendatangi V, kakak dari B yang menjadi korban dari penembakan Ki. Katie meminta agar V mengembalikan Bitcoin milik Thomas yang telah diambil oleh adiknya sebagai bukti untuk memberatkan Thomas di pengadilan nanti. Namun V justru menolak. Ia malahan ingin ikut serta ke dalam tim yang dibentuk oleh Katie untuk menangkap Ghost sebagai bentuk balas dendam atas penembakan yang membuat adiknya tak sadarkan diri hingga saat ini.
V meyakinkan Katie kalau mereka nantinya akan membutuhkan keahlian hacking untuk menembus keamanan berlapis-lapis yang digunakan oleh Thomas untuk melindungi server utamanya. Setelah mereka bersepakat, mereka semua pun mulai menyiapkan strategi, rencana, dan peralatan untuk masuk ke dalam ruangan khusus yang ada di dalam rumah mewahnya Thomas. Termasuk juga mereka menyadap kamera CCTV dan membuat replika koridor menuju ruangan server yang digunakan untuk Lynn berlatih agar mudah menyusup nantinya. Singkat cerita, malam pesta Thomas pun tiba. Mereka semua mulai berperan sesuai dengan rencana yang telah mereka buat. Jack dan Katie berperan sebagai pesulap dan asisten pesulap untuk mengalihkan perhatian dari Thomas. V berada di mobil bertugas sebagai pengawas keamanan dan meretas ruangan server miliknya Thomas. Sedangkan Luhan menyamar menjadi pelayan di rumah tersebut, dan Link dipersiapkan oleh V untuk masuk ke dalam ruangan server tersebut. Sementara itu Johnny kembali menemui Thomas untuk mengembalikan sedikit saldo Bitcoin yang berhasil ia selamatkan sebelumnya. Saat Thomas hendak masuk ke ruangan tersebut, V dengan kamera CCTV-nya berhasil mencatatkan PIN yang digunakan oleh Thomas untuk masuk ke ruangan itu. Selain itu, Katie pun berhasil mendapatkan sidik jari Thomas yang sebelumnya tercetak di gelas wine dan kemudian mengirimkan gelas tersebut kepada Luhan untuk dibuatkan tiruannya. Tak lama kemudian, pertunjukan sulap Jack pun dimulai. Thomas lalu diminta untuk ikut bermain di depan. Saat Jack dan Thomas berjabat tangan, Jack dengan cepat menukar cincin milik Thomas dan memberikan cincin yang asli itu kepada Luhan untuk kemudian diserahkan kepada V agar segera dilakukan pemindaian. Hasil pemindaian itu kemudian diserahkan kepada Link yang akan segera menyusup ke dalam bersama dengan ayahnya Luhan yang juga membawa cincin yang asli untuk kembali ditukarkan dengan yang palsu. Link kemudian berhasil menyusup masuk ke dalam ruangan server dengan memanfaatkan sisi atas plafon yang tidak terdeteksi oleh sinar laser. Setelah itu ia memasang kamera pemantau agar V dengan mudah mengarahkan pergerakan Link. Namun sayangnya saat akan sampai, sepatu roda yang dipakai oleh Link tersangkut dan kemudian terjatuh, sehingga menyebabkan alarm berbunyi. Para penjaga Thomas pun kemudian langsung bergegas masuk untuk menangkap Link. Beruntungnya Link berhasil diselamatkan oleh ayahnya. Linh, ở vậy nó vô kìa. Căng à, cứu con. Johnny kemudian bertindak cepat dengan mengambil alih tugasnya Link, masuk ke dalam ruang server utama dan dengan panduan dari V, ia berhasil mentransfer dan menguras habis seluruh sisa saldo yang ada di dalam dompet elektronik itu sejumlah total 40.000 Bitcoin miliknya Thomas hingga tak tersisa. Bên hông laptop anh sẽ thấy dây Ethernet. Anh rút dây Ethernet. Em chép túi tiền không mã hóa vào hệ thống của em. Quét mã QR để truy cập vào ví tiền. Bersamaan dengan itu pula, aksi sulap yang dilakukan oleh Jack pun selesai. Segera setelah itu, mereka semua pun bergegas pergi dari situ menggunakan mobil van dengan Luhan yang sudah siap berada di dalamnya. Namun belum jauh mereka pergi, mobil yang mereka tumpangi harus mengalami kecelakaan karena sengaja ditabrak dari samping dengan mobil oleh orang yang tidak mereka kenal. Scene kemudian langsung berpindah saat komplotan polisi dan pencuri ini tersadar dalam kondisi terikat. Ghost berbicara dengan menggunakan toa masjid, meminta agar mereka mengembalikan semua Bitcoin yang sudah mereka curi, termasuk juga 30.000 Bitcoin yang sebelumnya sudah diambil oleh B saat berada di counter handphone. Meskipun begitu, V bersikeras untuk tidak mengatakannya, dan akhirnya Johnny pun harus meregang nyawa karena ditikam oleh anak buahnya Ghost. Ghost kemudian kembali mengancam akan membunuh bocah Link. Wanita ini pun akhirnya dengan terpaksa mengatakan password untuk membuka dompet Bitcoin miliknya yang berisi Bitcoin miliknya Ghost. Pada pagi harinya, mereka semua kemudian ditemukan terbangun di sebuah jalan setapak dengan sejumlah luka sisa bekas penyiksaan semalam. Sementara itu, jasadnya Johnny tidak terlihat. Kemudian saat berada di kantor ayahnya, Katie kembali mendapat teguran dari ayah sekaligus atasannya itu karena kembali gagal meringkus Ghost. Ayahnya itu pun terpaksa mengalihkan kasus tersebut kepada rekan polisinya yang lain. Komplotan polisi dan kriminal ini kemudian berkumpul di rumah sakit tempat B sedang dirawat untuk meratapi nasib gagalnya misi mereka. Namun di saat inilah, V kemudian menyadari kalau sebenarnya salinan transaksi Bitcoin yang ada di cincinnya Thomas berhasil ia copy dan masih tersimpan di dalam laptop miliknya. Katie dan V kemudian kembali ke kantor polisi untuk mengecek kembali salinan transaksi tersebut. Setelah memperhatikan susunan kodik yang dimaksud, V akhirnya menyadari kalau ada orang lain yang memasukkan sebuah virus yang membonceng virus sebelumnya. Itu artinya, Thomas yang selama ini mereka kira sebagai Ghost ternyata adalah bukan. Thomas justru menjadi sasaran utama dari peretasan yang dilakukan oleh Ghost.
Mereka kemudian kembali ke rumah Thomas dan menyampaikan kalau server utama miliknya saat ini sedang diretas oleh virus yang akan berfungsi setelah proses jadwal backup server itu selesai dilakukan. V membantu mengatasi masalah tersebut, namun ternyata ia terlambat karena rootkit yang tertanam di server tersebut ternyata sudah berfungsi, yang menyebabkan server tersebut berhasil dikontrol oleh Ghost dari kejauhan, dengan tujuan utama Ghost mengganggu sistem keuangan dunia dan menaikkan harga Bitcoin. Thomas tidak terima dengan kenyataan tersebut. Ia lalu memerintahkan rekan polisi yang lain untuk menangkap kedua wanita ini karena dianggap telah membantu Ghost untuk menginstal virus itu di komputer server miliknya. Scene kemudian berpindah 2 minggu kemudian di Taiwan. Identitas siapa sebenarnya Ghost akhirnya terkuak. Dia adalah Johnny. Ia berhasil mengelabui yang lainnya demi memuluskan rencana liciknya dan lolos dari ancaman hukuman penjara karena sebelumnya berkas kejahatan miliknya sudah dibakar oleh Katie. Selain itu, dia juga berhasil mendapatkan total 70.000 keping Bitcoin miliknya Thomas dari aksinya tersebut. Tak hanya itu, ia pun kini bebas melenggang kemanapun yang ia mau karena punya kuasa atas server Chimera yang mempunyai akses ke bank-bank terkemuka di seluruh dunia. Namun keberadaan Johnny berhasil diketahui oleh Katie dan yang lainnya. Kali ini mereka semua akan berencana menangkap Johnny dan mendeportasinya kembali ke Vietnam. Pada suatu malam di sebuah acara, Johnny bertemu dengan Jack yang baru selesai pentas sulap. Jack mengatakan kalau saat ini mereka semua harus dideportasi akibat ulahnya Johnny yang menjadi buronan di Vietnam. Sebelum pergi, Jack kemudian menyerahkan kartu poker bertuliskan nomor handphonenya V. Ia mengatakan kalau V sangatlah terpukul karena harus meninggalkan saudaranya B yang belum juga sembuh dari koma. Keesokan harinya, V dan Johnny bertemu di sebuah museum antropologi. Johnny lalu mengajak V untuk makan malam bersama dengannya, sekaligus menjelaskan alasannya melakukan itu semua. Namun V menolak dan kemudian segera pergi dari tempat itu. Setelah itu, Johnny pun tak sengaja melihat Luhan yang menyamar menjadi seorang tukang kebun. Merasa kalau saat ini ia sedang diawasi, Johnny pun langsung mengejar Luhan. Ia kemudian mengancam Luhan untuk memberitahukan apa rencana mereka sebenarnya. Luhan pun menceritakan kalau identitas Ghost alias Johnny yang sebenarnya sudah mereka publikasikan ke polisi lokal Taiwan dan juga ke Interpol, lengkap dengan foto-fotonya Johnny. Dan kehadiran mereka semua di Taiwan memang ditujukan untuk menangkap Johnny. Luhan pun kemudian mengatakan kalau ia bersedia membantu Johnny untuk kabur dari kejaran polisi asalkan ia diberi imbalan sebesar 2.000 Bitcoin sebagai jaminan masa tuanya. Tanpa pikir panjang, Johnny pun bersedia memenuhi permintaan Luhan tersebut. Saat kembali di hotel, Johnny menerima telepon dari V yang mengabarkan kalau ia bersedia untuk bertemu dan makan malam dengannya sekaligus memberikan kesempatan Johnny untuk menjelaskan semuanya. Johnny kemudian menjemput V untuk makan malam. Dalam perjalanannya, Johnny diikuti oleh Katie yang menggunakan motor. Ia mengelabui polisi wanita itu menggunakan 2 mobil yang mirip. Johnny kemudian memerintahkan Luhan yang berada di mobil yang berbeda untuk mengelabui Katie yang sedari tadi membuntuti mereka berdua. Tak lama setelah itu sampailah kedua sejoli ini di sebuah dermaga dan kemudian mereka menaiki sebuah kapal pesiar menuju ke tengah laut agar terhindar dari kejaran polisi. Di atas kapal itu Johnny kemudian mengatakan kalau ia sebenarnya sudah sangat ingin menghentikan aksinya menjadi seorang Ghost, hingga kemudian ia akhirnya bertemu dengan V dan jatuh cinta kepadanya. Belum selesai aksi merayunya Johnny, tiba-tiba mereka sudah dikepung oleh Katie yang menyerbu bersama dengan para polisi lokal. Johnny pun akhirnya terkena tembakan di bahunya. V lalu berinisiatif membakar kapal dan menceburkan diri ke laut bersama dengan Johnny. Saat sampai kembali di darat, V membawa Johnny ke sebuah bangunan yang sudah didesain aman dari jangkauan internet dan sinyal pemancar. Wanita ini kemudian mengatakan kalau ia sebelumnya telah dipasangi pelacak oleh Katie, sehingga keberadaannya di tengah laut bisa terdeteksi. Namun, ia kemudian mencongkel dan merusak alat tersebut. V kemudian merawat luka akibat tembakan yang diterima oleh Johnny. Johnny lalu memberikan 3.000 Bitcoin miliknya kepada V dan berencana untuk kabur ke Cina untuk memulai hidup baru bersama dengan V. V tentunya tidak menolak, ia hanya bisa tersenyum. Setelah itu, ia kemudian memberikan obat antibiotik kepada Johnny dan kemudian membiarkan pria hacker itu tertidur dengan pulas. Johnny pun kemudian terbangun saat ia mulai merasakan gempa bumi lokal, sedangkan V sudah tidak kelihatan lagi batang hidungnya. Saat ia mencoba keluar, ternyata pintu itu sudah terkunci rapat dari arah luar. Johnny pun akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu itu, dan ternyata bangunan tersebut adalah sebuah kontainer yang sudah diangkat tinggi oleh sebuah kren.
Sementara itu di bawahnya sudah menunggu Katie beserta tim dan juga para polisi lokal. Scene kemudian berpindah menampilkan Johnny yang sudah berada di dalam penjara sedang berbincang dengan Katie. Katie menjelaskan siasat yang mereka pakai untuk menangkap Johnny alias Ghost. Ia sengaja membuat cerita perihal Interpol yang ikut mengincarnya di Taiwan. Padahal itu hanyalah akal-akalan mereka saja untuk menakuti Johnny. Sedangkan V dan Luhan memang sudah disetting untuk seolah-olah berusaha membantu Johnny untuk kabur. Katie pun juga menjelaskan bagaimana ia mengetahui keberadaan Johnny dengan melacak IP address yang ia pakai saat bermain game online. Tapi Johnny tidak kehabisan akal. Ia sadar kalau satu-satunya bukti yang bisa membuktikan dirinya sebagai seorang ghost adalah bukti transaksi Bitcoin yang ada di dalam ponsel pribadinya. Oleh karena itulah, pada saat ia masih tergantung di atas kontainer, ia menggunakan sisa waktu yang ada untuk menghapus habis seluruh data-data yang ada di dalam ponselnya tersebut. Dengan demikian, ancaman hukuman yang tadinya seumur hidup berubah hanya menjadi 8 bulan karena tidak adanya cukup bukti. Anh đã có được cái anh muốn. Sao mặt anh còn buồn bực thế? Film pun diakhiri dengan sebuah ancaman yang keluar dari mulut Katie, kalau ia tidak akan membiarkan Johnny bebas begitu saja. Dan itulah dia akhir dari film Bitcoin Heist tahun 2016. What is she now, 14? You look like your mom. I have to go. I want to talk to her. I want my share of the $10 million that was going to change our lives. There is no cash. I don't know. Honey, I'm going to get you out of there. Cerita bermula di New Orleans jam 4 subuh. Ayam belum berkokok dan azan subuh pun belum berkumandang. Diperlihatkan pasukan FBI yang dipimpin oleh tim Harlan sedang melakukan pengintaian terhadap komplotan perampok kelas kakap. Berjarak beberapa blok dari situ, sebuah mobil tampak terparkir. Di dalamnya telah bersiap komplotan perampok profesional. Mereka adalah Will Montgomery dan rekannya yang bernama Vincent, dan seorang wanita yang bernama Riley Jeffers. Sementara rekannya yang satu lagi bernama Hoyt, seorang ahli keamanan komputer bertugas untuk meretas sistem keamanan gedung yang akan mereka masuki. Setelah semua sistem keamanan gedung itu telah berhasil dinonaktifkan, Will dan Vincent pun mulai menjalankan aksinya. Mereka lalu masuk ke toko perhiasan. Sementara itu dari atap gedung, tim dari FBI terus memantau situasi sebelum mereka melakukan penyergapan. Di dalam toko tersebut, Will dan Vincent langsung mengeluarkan peralatan canggih yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Will membuat lubang pada dinding bangunan tersebut agar bisa masuk ke bank yang berada di sebelahnya. Harlan memberi jarak waktu beberapa menit sebelum meringkus mereka. Setelah mereka mendapatkan kode, tim langsung melakukan penyerbuan ke gedung tersebut. Di lain tempat, Will dan Vincent menyusuri anak tangga di bagian lorong bangunan itu menuju tempat penyimpanan uang, sementara Hoyt dan Riley berada di dalam mobil menunggu mereka. Mereka sampai di ruang brankas yang super besar. Will dan Vincent kembali menggunakan peledak yang dirancang khusus untuk membuka kuncinya. Sementara itu pasukan FBI yang masuk ke dalam toko perhiasan tidak menemukan Will dan Vincent karena sejatinya mereka hanya menggunakan toko perhiasan itu untuk mendapatkan akses masuk ke dalam bank yang ada di sebelahnya. Deretan emas batangan tersusun rapi di dalam ruangan besi tersebut. Vincent ngiler, namun Will hanya mengambil uang senilai 10 juta dolar. Mereka kemudian lari menuju tempat penjemputan melalui pintu belakang gedung. Mereka bertemu dengan petugas kebersihan gedung di gang belakang. Vincent mencoba menghabisi pria tua tersebut karena khawatir ia akan menjadi saksi perampokan mereka. Akan tetapi Will berhasil menghentikannya. Will terpaksa menembak kaki Vincent dan menariknya masuk ke dalam mobil van. Kemudian Will kembali untuk mengambil tas uang yang tertinggal, tapi terlambat menggunakan mobil polisi itu untuk kabur. Harlan dan timnya berhasil melacak mobil tersebut dan kejar-kejaran mobil pun tak bisa dihindarkan. Hingga kemudian Will harus terjebak di sebuah gedung tua. Dia lalu mengambil uang tersebut dan membakarnya.
Setelah itu, Will pun menyerahkan diri. Hey, where's the money? Cerita berlanjut 8 tahun kemudian saat Will sudah bebas dari penjara. Ia mampir di sebuah toko membeli boneka untuk anaknya. Anggota FBI yang bernama Fletcher dan tim Harlan datang menjemput dan membawa pulang Will ke New Orleans. Tanpa mereka sadari, sebuah taksi membuntuti mereka sejak tadi. Di dalam mobil mereka saling berbincang. Harlan meyakini kalau Will masih menyimpan uang 10 juta dolar itu. Ia juga mengatakan kalau Vincent, rekannya Will, telah meninggal dunia. Will diantar ke rumah mantan istrinya untuk menemui anak semata wayangnya yang bernama Allison. Dari anaknya itu, Will mendapatkan sebuah paket. Kemudian, Will mengajak anaknya untuk ngobrol di sebuah kafe. Dia menyesali semua perbuatannya di masa lalu sebagai seorang penjahat. 8 tahun dia di dalam penjara membuatnya sadar dan sekarang dia ingin merubah kehidupannya menjadi orang yang baik. Allison yang masih benci dan kecewa kepada ayahnya ini kemudian pergi karena dia sudah ada janji konsultasi ke dokter kejiwaan. Allison kemudian masuk ke dalam taksi yang sedari tadi mengikuti Will sejak dijemput oleh polisi. Just go, please. Scene kemudian berpindah menampilkan Riley yang sedang bekerja sebagai pelayan di sebuah bar sedang dirayu oleh seorang polisi. Will pergi ke bar tempat Riley bekerja. Riley terlihat sangat senang saat kembali bisa melihat Will yang sudah bebas. Will berencana mencari Hoyt yang dicurigai menjadi pengkhianat mereka. Saat mereka sedang asik berbincang, tiba-tiba bunyi handphone berdering dari paket yang diterima oleh Will dari Allison. Ternyata itu adalah Vincent yang ia kira sudah meninggal. Rupanya, Vincent selama 8 tahun ini bersembunyi dan memalsukan kematiannya. Rambutnya gondrong dan badannya penuh dengan tato. Vincent mengatakan kalau ia meminta jatah uang bagiannya kepada Will, namun faktanya, Will membakar uang tersebut sebelum polisi menangkapnya. Vincent menculik Allison dengan tujuan memaksa Will untuk menyerahkan uangnya. Will terkejut dan balik mengancamnya jika berani sedikit saja menyentuh rambut anaknya. Sementara itu, agen Fletcher ternyata masih mengawasi Will dari kejauhan. Setelah kejadian saat perampokan 8 tahun yang lalu, kaki Vincent harus diamputasi. Dia keluar dari taksi dan langsung menyuntik Allison dengan obat bius. Will kemudian kembali dihubungi oleh Vincent dan dia terpaksa harus berbohong dengan mengatakan kalau uangnya berada di tangan pengacaranya di kota Tuscaloosa. Vincent memberi waktu kepada Will selama 12 jam untuk menyiapkan uang tersebut. Ia juga mengatakan akan melacak Will melalui ponsel dan akan kemudian membeli ponsel kedua, mengatur pengalihan panggilan dari ponsel lama ke ponsel baru. Setelah itu, ponsel BlackBerry yang dikirim oleh Vincent dia letakkan di sebuah kereta yang menuju kota Tuscaloosa. Allison dimasukkan ke bagasi mobil taksi oleh Vincent. Will kemudian datang ke kantor polisi menemui Harlan dan menceritakan semuanya. Uang 10 juta US dollar yang ia curi 8 tahun yang lalu sudah ia bakar sebelum dia ditangkap, dan dia meminta kepada Harlan bantuan untuk menyelamatkan Allison yang disandra oleh Vincent. Tapi Harlan menolak untuk membantu. Dia justru menunjukkan laporan bahwa Vincent telah meninggal akibat terbakar setahun sebelumnya. Will sudah berusaha memohon kepadanya, namun yang ada dia malah kembali ditangkap oleh Fletcher karena dianggap sebagai otak kejahatan. Ketika mereka berada di dalam lift, Will berhasil melumpuhkan 2 agen FBI itu. Dengan kartu akses FBI yang barusan ia ambil, Will kembali masuk ke dalam kantor, mengakses komputer dan berhasil menemukan alamat Hoyt. Will pun kemudian keluar dari kantor tersebut dan pergi menuju apartemen tempat Hoyt tinggal. Di dalam taksi ternyata Vincent melacak posisi ponselnya Will yang mengarah ke kota Tuscaloosa. Tiba-tiba seorang pria masuk ke dalam taksi. Dia menelpon temannya dan malah mengomel yang justru membuat Vincent semakin kesal. Sementara itu Allison berusaha meminta bantuan penumpang tersebut dengan melubangi joknya. Belum sempat Allison menyentuhnya, Vincent lebih dulu mengeluarkan pria tersebut dan kemudian menghajarnya. Penumpang itu ternyata tertinggal di dalam taksi. Allison pun berusaha untuk menggapainya. Sementara itu di kantor FBI, mereka berhasil mengetahui kemana arah tujuan Will akan pergi. Mereka pun langsung meluncur ke apartemen tempat tinggal Hoyt. Di saat Hoyt baru saja masuk ke rumahnya, Will sudah berada di dalam dan menodongnya. Will memaksanya untuk menunjukkan keberadaan Vincent. Awalnya Hoyt tutup mulut, hingga Will memukul dan mengancam akan menembaknya. Hoyt akhirnya mengatakan bahwa Vincent membawa putrinya di dalam bagasi taksi. He's driving around with her in the trunk of his cab. Tak lama kemudian FBI pun datang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Hoyt untuk merebut senjata dari Will. FBI yang datang malah menunggu perkelahian di antara mereka, hingga saat Hoyt membuka pintu, FBI langsung menembaknya hingga tewas. Sementara itu Will sendiri berusaha kabur melalui jendela. Dia berlarian di atas atap, loncat ke bawah dan langsung berlari hingga ditabrak oleh sebuah mobil taksi.
Will pun langsung membajak taksi tersebut dan pergi dari tempat itu. Di sisi lain, Ellison berusaha menggapai ponsel penumpang yang tertinggal. Ia hampir saja menghubungi 911, namun ia gagal karena taksi tersebut tiba-tiba mengerem mendadak. Seorang polisi motor yang berpatroli memberhentikan Vincent karena lampu remnya tidak menyala. Polisi itu meminta Vincent untuk membuka bagasi. Karena dia merasa terancam, Vincent pun langsung menembak polisi itu hingga tewas. Pain was agonizing. Buddy, I really don't give a damn. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Ellison untuk melarikan diri. Namun naas, dia terjebak di jalan buntu, dan Vincent kembali menangkap dan menyuntikkan obat bius dan membuatnya kembali ke dalam bagasi. Di lain tempat, Will memaksa supir taksi ini untuk menghubungi markasnya dan meminta lokasi taksi yang dipakai oleh Vincent. Setelah lokasi dan nomor taksi itu didapat, Will lalu mendepak supir taksi tersebut dan pergi menyusul Vincent. Tapi sayang, karena hari itu adalah hari perayaan Fat Tuesday, maka terjadilah kemacetan di sepanjang jalan. Will terpaksa keluar dari mobilnya, naik dari satu atap mobil ke atap mobil lainnya untuk mencari taksi yang digunakan oleh Vincent. Setelah dia menemukannya, ternyata itu adalah taksi dengan nomor palsu. Will berhasil ditangkap lagi oleh polisi FBI. Di dalam mobil, Will berusaha melepaskan borgol dengan mematahkan jempol tangannya. Dia harus menerima panggilan di teleponnya. Jika tidak, maka Vincent akan menghabisi putrinya. Will keluar dari mobil itu dan mengangkat teleponnya. Vincent kembali menanyakan uang kepadanya. Will sekarang benar-benar pasrah. Dia menjelaskan bahwa uang itu telah hilang, tetapi Vincent tetap tidak percaya. Ia memaksa Will harus menemukan cara untuk menggantikan bagian uangnya yang hilang. Will akhirnya mendapat ide. Dia berjumpa dengan Riley dan membutuhkan pertolongannya untuk kembali ke bank dengan mencuri emas untuk menyelamatkan putrinya. Sementara itu, FBI datang ke markas taksi dan berhasil menemukan sosok Vincent dari data mereka. Will dan Riley membawa peralatan mereka dan masuk ke sebuah gudang yang berjarak 6 blok dari lokasi bank yang mereka incar. Mereka berdua kemudian menyusuri lorong bawah tanah hingga sampai di titik lokasi yang tepat berada di bagian bawah ruangan brankas tempat bank tersebut menyimpan cadangan emasnya. Dengan menggunakan tombak termal bertekanan tinggi, Will membobol lantai brankas bank tersebut, hingga kemudian tembus untuk melelehkan cukup banyak emas sebelum alarm panas berbunyi. We're through. Air. Sementara itu, polisi Harlan dan Fletcher masih mencari keberadaan Will. Mereka mendapat FBI yang sampai di bank tersebut hanya bisa melongo saat melihat emas itu sebagian telah raib meleleh ke bawah. Will dan Riley lalu membawa bongkahan emas yang sudah meleleh itu keluar terowongan dan memuatnya ke dalam mobil pickup. I was bored. FBI yang sudah mengendus keberadaan mereka langsung melakukan pengejaran dan penyergapan. Tapi sayang, itu hanyalah pengalih perhatian dari Riley. Happy Fat Tuesday, officer. Will dan emasnya sendiri sudah bergerak menggunakan mobil lainnya menuju lokasi yang diminta oleh Vincent, yakni sebuah taman hiburan yang terbengkalai. Sementara itu, FBI yang berhasil memprediksi lokasi pertemuan mereka langsung pergi menuju lokasi tersebut yang berjarak 20 menit itu. Will kemudian memberikan tas yang berisi bongkahan emas meleleh itu di hadapan Vincent. Namun yang terjadi, Vincent justru membakar mobil taksi itu berikut Ellison di dalamnya. Mereka pun berkelahi. Will sempat tertembak dan Vincent terkena api dan terbakar. We're not killers. You got the money, you win. Vincent! Will lalu masuk ke dalam mobil taksi dan menerjunkan mobil tersebut ke tepi danau dan berusaha untuk membuka bagasinya. Akhirnya berhasil menyelamatkan Ellison, dan kali ini dia benar-benar menghabisi nyawanya Vincent dan menenggelamkannya ke dasar danau.
Tak lama kemudian, helikopter FBI pun datang dan langsung membawa mereka. No, we can't die. You've got to save. Would I do that? I'm sure that Vincent Kinsey stole that gold. Di penghujung cerita, Will dan Riley ditemani Allison sedang santai di sebuah lokasi pinggir danau menikmati barbecue di sore hari. Dari kejauhan, tim Harlan dan Fletcher terus memantau mereka dan berharap mendapatkan sisa emas yang masih hilang dari tangan Will. Rupanya satu bongkahan emas masih tertinggal di mobil Riley. Will dan Riley berdebat apakah akan menyimpan atau justru membuang emas tersebut. Agen FBI ini berharap Will tidak melakukannya. Dan akhirnya, Will memutuskan untuk melemparkan emas itu ke dasar danau untuk membersihkan namanya. Akhirnya kedua agen FBI itu pun pasrah dan tidak akan lagi mengintai Will. Tapi tanpa sepengetahuan mereka, bongkahan emas yang sebenarnya masih ada bersama mereka. Dan film pun tamat. Why me? I am no criminal. Crown Chang's court. The Rheingold. The Valkyrie. The Siegfried. I did it! Thank you very much. Go, go, go! Let's move! Cerita akan berfokus kepada seorang pria asal Jerman bernama Sebastian. Dia adalah seorang teoritis yang sangat menyukai dunia brankas dan teka-teki. Ia menjelaskan dalam sebuah video YouTube tentang siapa itu Hans Wegner. Hans Wegner adalah seorang ahli brankas terkenal yang hidup dan tinggal di kota Munich. Dia adalah seorang yang sangat pekerja keras, sampai-sampai istri dan putranya harus meninggal secara tragis. Hans adalah pencipta 4 brankas super canggih yang dikenal dengan nama Valkyrie, Das Rheingold, Siegfried, dan yang terakhir Gotthardammerung. Menurut legenda, jika brankas-brankas itu dibuka dengan kekerasan, maka isinya akan terbakar dan akan terkunci selamanya. Selain itu, Hans juga membuat brankas yang lain dan ia mengunci diri di dalamnya, hingga kemudian ia meninggal dan brankas itu ditenggelamkan ke dalam laut. 3 dari 4 brankas yang dia buat dikabarkan masih digunakan, tetapi keberadaannya masih tetap menjadi misteri. Adapun brankas yang keempat, yaitu Gotthardammerung, tidak ada satupun yang tahu di mana lokasinya. Sebastian mengakhiri videonya dan kembali ke kehidupannya yang membosankan. Dalam kesehariannya, Sebastian bekerja sebagai seorang teller di sebuah bank. Suatu ketika ia memeriksa kembali channel YouTube-nya dan betapa senangnya ia saat ia mendapati kalau video terakhir yang ia upload dikomentari oleh seseorang. Dalam komentar itu dia disuruh datang ke sebuah tempat tertentu jika dia ingin menguji kemampuannya dalam hal membobol brankas. Malam harinya, Sebastian pergi ke tempat yang dimaksud, mengucapkan kata sandi kepada penjaga dan masuk ke dalam bangunan tersebut. Saat ia sudah berada di dalam, ia didorong ke tengah oleh penjaga tersebut. Sebastian adalah peserta terakhir dalam kontes membobol brankas. Dia mencoba bertanya pada salah satu kontestan, tetapi dia mengabaikannya. Kontes pun dimulai, semua peserta langsung dengan sigap mencoba membobol brankas tersebut dengan secepat mungkin. Tuan rumah mengingatkan mereka bahwa hanya ada 4 orang peserta yang akan melaju ke tahap berikutnya. Sebastian pun kemudian langsung memulai dan berhasil mencapai tempat keempat. And contestant number 1 is oh wait, oh and now it's 2. Yeah. That's it. You're safe. Kontes berlanjut ke tahap semifinal dengan 4 orang peserta yang tersisa. Para penonton mulai memasang taruhan mereka dan waktu kontes pun langsung dimulai. Brankas pertama berhasil dipecahkan oleh Neo dan Sebastian di posisi kedua. And so is Mr. Nervous Guy. The second dial. Pada partai final, mereka sama-sama diberi waktu 3 menit untuk membobol brankas tersebut. Ketika tuan rumah menyuruh mereka untuk memulai, Neo segera melakukannya, tetapi tidak dengan Sebastian. Ia justru mengulur-ngulur waktu. Dia memperhatikan Neo dan meletakkan tangannya di pintu brankas seolah merasakan mekanisme yang ada di baliknya. Dan dengan waktu yang tersisa 1 menit, dia pun akhirnya memulainya. Dalam 30 detik terakhir, Sebastian akhirnya berhasil membuka brankas tersebut. Neo kesal dan coba untuk menerjangnya, tetapi penjaga itu melerainya. Kerumunan bersorak. Sebastian lalu melihat seorang wanita yang memperhatikannya dari tadi. Wanita tersebut bernama Gwendolyn.
Wanita inilah yang nantinya akan mengubah nasib Sebastian selamanya. Sebastian lalu pulang ke rumah, menaruh piala kemenangan di samping foto keluarganya. Ia begitu bangga atas pencapaian yang baru saja diraihnya. Sebastian teringat kembali pada saat ia masih bocil. Ia begitu fokus untuk membobol berangkas kecil hadiah dari ayahnya. Esok harinya seperti biasa, Sebastian melakukan rutinitasnya. Sebelum ia pergi bekerja, ia mampir terlebih dahulu di sebuah coffee shop langganannya. Tak disangka di sini ia kembali bertemu dengan Gwendolyn. Wanita inilah yang ternyata mengirim komentar di video YouTube-nya Sebastian. Sudah lama ia memperhatikan Sebastian. Dia tahu rutinitas pria itu setiap harinya seperti apa. Gwen lalu menjelaskan bahwa dia adalah seorang pencuri handal berskala internasional. Ia berhasil mencuri arloji saat umurnya baru 7 tahun. Di umurnya yang ke-16, Gwen berhasil mencuri mobil dan merampok bank saat usianya 17 tahun dan menjadi buronan Interpol. Dan kini dalam 7 menit keberadaannya di kafe itu, Gwen berhasil mengambil cincin kawin, arloji, dan 1 pistol milik pengunjung di kafe tersebut. Gwen lalu menjelaskan tujuan utamanya adalah untuk merekrut Sebastian bergabung di dalam komplotan perampoknya. Keahlian Sebastian dalam membobol berangkas diperlukan untuk kelanjutan aksi mereka. Sebastian terkejut karena sasaran mereka berikutnya ternyata adalah berangkas yang dibuat oleh idolanya, yakni Hans Wagner. Gwen mengatakan kepadanya bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu lebih banyak tentang Hans Wagner daripada dia, dan itulah mengapa mereka membutuhkan Sebastian. Karena wabah zombie yang sedang terjadi di Amerika Serikat, dalam 96 jam ke depan, ketiga berangkas itu akan dipindah dan akan dinonaktifkan di Jenewa, Swiss. Ini adalah satu-satunya kesempatan Sebastian untuk membobol ketiga berangkas yang dibuat oleh Hans Wagner. Gwendolyn lalu meraih tangan Sebastian dan memberinya alamat untuk dikunjungi jika dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Setelah itu Sebastian melanjutkan kehidupannya yang biasa dan membosankan. Saat tiba di rumah, sambil menonton berita tentang situasi terkini yang terjadi di Amerika Serikat, Sebastian akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Esok harinya Sebastian mengunjungi alamat tersebut. Di depan pintu ia langsung disambut oleh Gwen. Di sini ia dikenalkan oleh Gwen kepada anggota tim yang lain. Pertama adalah Corina Dominguez, wanita yang bertanggung jawab atas logistik dan merupakan master hacker di kelompok tersebut. Berikutnya adalah Rolf, seorang driver yang sangat super cepat. Tidak ada yang lebih cepat daripada dirinya. Bahkan Nicolas Cage sekalipun akan kesulitan mengikutinya. Yang terakhir adalah pria kekar bernama Alexis yang mengidolakan Brad Pitt dan Nicolas Cage sekaligus, sehingga ia lebih senang kalau dipanggil Brad Cage. Setelah itu Gwen memperkenalkan Sebastian kepada yang lain. Scene dilanjutkan dengan Corina yang menjelaskan kepada Sebastian dan yang lainnya tentang rencana mereka. Pertama, mereka akan membobol berangkas Rheingold yang terletak di Paris, Prancis dengan 413 juta kombinasi. Berikutnya adalah berangkas Valkyrie yang berlokasi di Praha, Republik Ceko dengan 235 miliar kombinasi dan dikabarkan berisi sedikitnya 40 juta US dollar. Dan yang terakhir adalah berangkas Siegfried berlokasi di sebuah kasino di Saint Moritz, Swiss, memiliki 72 triliun kombinasi, dikabarkan berisi hingga 100 juta US dollar. Semua berangkas itu dimiliki oleh miliarder terkenal bernama Bly Tanaka. Singkat cerita, komplotan perampok itu langsung pergi ke Paris, Prancis. Berangkas itu sendiri terletak di sebuah koperasi simpan pinjam dengan tingkat keamanan yang sangat rendah. Aksi pun mereka lakukan. Sebastian masuk lebih dulu dan langsung menuju ke kamar mandi. Gwen mengikutinya, mengambil kunci dari penjaga dan meminta dibukakan berangkas dengan nama palsu dari seorang nasabah. Corina lalu masuk dan meminta bantuan kepada kasir yang merupakan satu-satunya orang yang dapat membantunya karena tidak ada orang lain yang bisa berbicara bahasa Inggris. Pada titik ini, Gwen menyelinap keluar dan menjemput Sebastian dan mereka turun ke lemari besi. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana dan kini mereka berdiri tepat di depan berangkas Rheingold. Sebastian begitu excited, sampai-sampai ia menceritakan hal-hal yang sama sekali tidak penting kepada Gwen. Sebastian lalu menyetel musik klasik dan mulai mengerjakan tugasnya membobol berangkas tersebut. Dengan deru dan engkol beberapa mesin di dalamnya, semua kunci terjatuh di tempatnya dan kemudian berangkas canggih itu pun berhasil terbuka. Sebastian dan Gwen sangat gembira. Mereka memuat sebagian dari uang-uang tersebut ke dalam tas mereka. Gwen mengatakan bahwa ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang menjadi seorang legenda. Kemudian Sebastian berjalan keluar dan Gwen mengikutinya. Mereka berhasil menyelesaikan aksi perampokan pertama mereka. Sementara itu di tempat lain, Delacroix, seorang agen Interpol, telah mendapat kabar mengenai perampokan tersebut.
Beatrix bertanya-tanya mengapa perampokan ini menjadi penting, padahal saat itu Amerika dan dunia sedang menghadapi kiamat zombie. Pria ini lalu menjelaskan bahwa brankas yang mereka bobol adalah salah satu dari 3 karya masterpiece-nya Hans Wagner. Dan besar kemungkinan kalau komplotan itu akan kembali melanjutkan aksinya untuk membobol 2 brankas yang tersisa. Kamera pengintai memfilmkan para pelaku dan Interpol tahu siapa saja dalang dari perampokan tersebut. Kembali ke rumah persembunyian, komplotan perampok ini sedang berpesta dan bermain beer pong. Sebastian semakin akrab dan berteman dengan Rolf. Dia lalu mengobrol dengan Corina, tetapi matanya tetap tertuju kepada Gwen. Corina mengatakan kepada Sebastian bahwa Brad dan Gwen sebenarnya sedang berkencan, tetapi saat ini hubungan mereka sedang renggang. Sebastian mengunjungi Gwen di kamarnya. Mereka kemudian saling berbagi cerita satu sama lain. Gwen mengatakan kalau Alexis adalah nama asli dari Brad Cage. Sebastian lalu menceritakan sebuah kisah tentang masa kecilnya ketika pada saat itu dia menginginkan nama yang keren seperti Ludwig Dieter. Sementara itu Brad sangat marah karena pacarnya sibuk ngobrol dengan Sebastian. Gwen meminta Sebastian untuk duduk di sampingnya. Ia lalu mengatakan kepadanya bahwa setelah rencana perampokan ini semuanya sukses, dia ingin pergi ke Nevada, Amerika, karena rumor mengatakan bahwa Gotterdammerung, lemari besi keempat, ada di sana. Cerita berlanjut di hari berikutnya. Komplotan perampok ini melakukan perjalanan ke Praha, tempat brankas kedua berada, di mana di saat yang sama agen Interpol sudah menunggu kedatangan mereka. Brad mulai terlihat kesal dengan Sebastian akibat kejadian malam sebelumnya. Aksi pun segera mereka laksanakan. Sebastian menyamar menjadi seorang akuntan dan Gwen menjadi sekretarisnya. Kali ini yang akan mereka bobol adalah bank yang asli. Sebastian terlihat sedikit ketakutan. Corina memastikan bahwa akses keamanan bank tersebut sudah berhasil ia retas meskipun hanya punya akses selama 16 detik saja. Sebastian masuk ke dalam bank. Berkat peretasan yang dilakukan oleh Corina, Sebastian berhasil melewati penjagaan. Corina lalu membimbing Sebastian melewati lorong sampai mereka kemudian harus putus komunikasi. Akibatnya para penjaga yang memperhatikan melalui kamera mengetahui ada penyusup di bank tersebut. Hingga akhirnya Sebastian bertemu dengan Gwen di lift dan mereka turun langsung ke ruang lemari besi. Saat pintu terbuka, mereka disambut oleh 2 orang penjaga. Dengan beberapa gerakan kungfu, Gwen mengalahkan mereka berdua tanpa ada masalah. Sebastian kembali menyetel musik klasik, melemaskan tangan dan memulai tugas utamanya membobol brankas Valkyrie. Dia sekali lagi menceritakan sebuah kisah tentang mitologi yang melingkupi brankas tersebut, hal yang sangat tidak penting bagi seorang Gwen. Sementara itu di tempat lain, Interpol masih belum tahu kalau komplotan perampok sudah ada di dalam bank. Merasa curiga, para agen ini pun langsung masuk ke dalam gedung dan ternyata mereka berada di bank yang salah. Penjaga bank mengetahui seseorang ada di dalam sistem mereka. Mereka lalu mengunci semua pintu dan akses masuk. Corina pun menyadari bahwa mereka sudah ketahuan. Rencana cadangan pun diaktifkan. Brad masuk dengan topengnya, menembaki beberapa penjaga dengan menggunakan panah obat bius, menjatuhkan mereka sambil memukuli yang lain. Sementara itu Sebastian yang sedang berusaha membobol brankas mengalami kendala. Upaya pertamanya gagal. Ketiga handle brankas itu tiba-tiba masuk ke dalam dan hanya satu handle yang kembali didorong keluar. Jika dia gagal untuk yang kedua kalinya, maka brankas akan terkunci selamanya. Tapi kemudian Sebastian berhasil melewati itu. Handle yang kedua berhasil keluar dan juga yang ketiga. Dia berhasil membobol brankas Valkyrie dan membuka semua kekayaannya. Kemudian Gwen dan Sebastian segera mengisi penuh tas yang mereka bawa dengan uang dan menuju pintu keluar. Brad berjalan keluar ketika seorang penjaga keamanan mengejutkannya. Ia terkena tembakan di bahu kirinya sebelum melompat keluar jendela. Sebastian dan Gwen berhasil melarikan diri tanpa diketahui dengan memanfaatkan keributan di dalam bank. Brad berhasil loncat ke dalam mobil van yang berjalan pelan. Gwen dan Sebastian mencoba untuk melompat masuk. Brad berhasil membantu Gwen masuk ke dalam. Tetapi saat Sebastian yang mengulurkan tangannya, Brad bukannya menarik ke dalam, dia malah melemparkannya keluar. Sebastian ditinggal seorang diri. Ia dikejar polisi dan terpaksa kabur dengan mencuri sepeda milik orang lain. Dia berhasil melarikan diri dari polisi dengan mengendarai di jalan sempit dan naik kereta yang sedang melaju. Gwen marah dengan sikap Brad yang kelewatan meninggalkan Sebastian. Padahal rencana mereka pada awalnya memang akan mencampakkan Sebastian setelah semua tugasnya selesai. Gwen mulai khawatir tentang bagaimana mereka akan melakukan perampokan brankas yang ketiga tanpa kehadiran Sebastian. Tetapi Brad mengatakan kepadanya bahwa mereka sudah punya cukup uang untuk pensiun.
Bagi Gwen ini bukan hanya tentang uang, tetapi menjadi seorang legenda perampok yang mampu membobol brankas tercanggih di dunia. Ia pun keluar dan loncat dari mobil van tersebut. Tak disangka, Corina juga mengikuti Gwen keluar dari mobil van tersebut. Sementara itu, Sebastian entah bagaimana caranya berhasil pulang ke rumahnya. Ternyata dua orang gadis, Gwen dan Corina, sudah terlebih dahulu masuk dan menunggu kedatangan Sebastian. Tapi Sebastian tidak memperhatikan mereka, hingga kemudian Corina berteriak dan mengejutkan Sebastian. Mama, it's weird now. Surprise! Gwen meminta maaf atas perlakuan yang diterima oleh Sebastian. Sebastian mengatakan bahwa hal tersebut sudah tidak masalah lagi. Dia hanya ingin pergi dan kembali ke kehidupan sebelumnya yang membosankan. Tapi Gwen kembali menjelaskan tentang betapa dia membutuhkannya dan bahwa dialah satu-satunya orang yang dapat membobol brankas dan mereka akan membuat sejarah. Sebastian lalu duduk di depan mereka, menyesap untuk sementara waktu dan akhirnya setuju dengan keinginan mereka. Okay, so what's the plan, ladies? Sementara itu, agen Interpol memutuskan untuk melakukan riset melalui YouTube. Dia mencari Hans Wagner dan menemukan video Sebastian dan dengan cepat mencocokkan dia dengan komplotan perampok. Sebastian tertidur. Dalam mimpinya, ia bertemu dengan zombie. Ketika dia bangun, mereka sedang dalam perjalanan menuju Saint Moritz, Swiss, tempat terakhir misi mereka. Agen Interpol berpatroli di setiap sudut jalan di dekat kasino di mana brankas itu berada. Salah seorang agen berhasil mengekstrak pesan terenkripsi dari komplotan yang mengatakan bahwa mereka akan menyerang kasino pada pukul 5 pagi. Para agen lalu masuk ke dalam kasino, bertemu dengan seorang manajer yang mengatakan bahwa pihak kasino sudah mengambil tindakan dengan memindahkan brankas tersebut 1,5 jam yang lalu. Agen itu lalu bertanya siapa yang memberitahu mereka. Dia mengatakan bahwa Interpol lah yang justru menyarankan untuk mempercepat proses pemindahan brankas tersebut. 8 jam sebelumnya, Corina menelpon manajer kasino itu. Ia berpura-pura menjadi Interpol dan memberitahunya tentang kemungkinan terjadinya perampokan brankas dan menyarankan untuk segera mempercepat proses pemindahan brankas. Sementara itu, Gwen entah bagaimana ceritanya berhasil menyelinap ke dalam mobil kontainer, menghajar kedua penjaga, meninggalkan mereka di pinggir jalan dan kemudian mengambil alih kemudi. Akhirnya Gwen dan Sebastian yang sudah menyamar sebagai penjaga berhasil mengambil brankas Siegfried dari kasino, memasukkannya ke dalam truk dan membawanya pergi menjauh. Kini Sebastian berada di bagian belakang truk, berhadapan langsung dengan brankas Siegfried. Sebelum beraksi seperti biasa, ia melakukan pemanasan, menyalakan musik, dan mulai menceritakan kisah brankas kepada Gwen. Kali ini Gwen tertarik mendengar kisahnya. Sementara itu polisi mulai meninggalkan kasino. Brad dan Rolf memperhatikan mereka tak jauh dari situ. Mereka berdua berhasil melacak lokasi Gwen melalui GPS. Corina mengetahuinya dan coba menghentikan mereka, tetapi mereka pergi dan polisi menangkap Corina. Untungnya, ia berhasil mengirim pesan terakhirnya kepada Gwen. Gwen mulai mempercepat kecepatannya. Di saat yang bersamaan, Sebastian berhasil membuka kunci ke-6 dari 7 kunci yang ada. Dia terpaksa terombang-ambing saat melalui tikungan tajam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Hingga kemudian kunci terakhir berhasil dia bobol saat masih dalam perjalanan. Akhirnya Sebastian berhasil membobol Siegfried. Mereka kemudian berhenti di suatu tempat, sementara Brad dan polisi masih membuntuti mereka. Mereka berdua kemudian membuka brankas, mengisi penuh tas mereka dengan uang, dan saat mereka keluar dari truk, ternyata Brad dan Rolf sudah ada di sana menunggu mereka. Tapi sialnya pistol yang ditodongkan oleh Brad kepada Sebastian ternyata telah dicopot pin tembaknya oleh Gwen. Gwen balik menodongkan pistol ke arah Brad. Ia lalu mengikat kedua temannya itu ke truk dan meninggalkan mereka dengan menggunakan mobil yang tadinya dibawa oleh Brad. Polisi pun akhirnya menangkap Brad dan Rolf. Sementara itu Gwen dan Sebastian tiba di sebuah dermaga dengan latar belakang pemandangan pegunungan Alpen. Rencananya mereka akan kabur dengan menggunakan perahu. Tapi sebelum itu Sebastian terlebih dahulu mengungkapkan isi hatinya kepada Gwen. Ia berkata bahwa ia sangat menyukai Gwen. Meskipun waktunya tidak tepat, Gwen akhirnya membalas dengan mencium Sebastian. Dengan membawa tas yang penuh dengan berisikan uang, mereka lalu pergi menuju perahu. Tapi rencana mereka tersentak saat agen Interpol itu berhasil mengejar mereka. Gwen kemudian membuat kesepakatan dengan agen Interpol itu. Dia akan menyerahkan diri jika agen itu membiarkan Sebastian untuk pergi. Agen itu pun setuju, tetapi Sebastian tidak. Gwen meyakinkan kepada Sebastian bahwa mereka akan segera kembali bertemu dan akan membobol brankas Gotterdammerung secara bersama-sama. Sebastian sempat menolak, tapi akhirnya dia naik perahu dan kemudian pergi. Di dalam perahu, Sebastian menemukan beberapa paspor Amerika palsu dengan salah satunya yang bernama Ludwig Dieter yang ditujukan untuk dirinya.
Dia juga melihat bahwa Gwen telah mempersiapkan tiket ke tempat yang sama dengan yang dia tuju. Sebastian pun merasa patah hati. Dari sekian banyak wanita di dunia, hanya dia yang ingin bersamanya. Entah bagaimana caranya nanti, mereka akan bersatu kembali dan memecahkan Gotterdamerung. Scene berpindah di sebuah tempat di California. Seorang wanita dan seorang pria berjalan ke toko ahli kunci dan bertemu dengan Sebastian. Mereka kemudian menunjukkan kepada Sebastian cetak biru Gotterdamerung dan bertanya apakah dia bisa memecahkannya. Sebastian pun tersenyum, dan itulah dia akhir dari film Army of Thieves. Film diawali saat Max Bardet yang tengah asik menonton pertandingan basket sedang diawasi oleh dua orang agen FBI dari seberang tribun. Sementara itu di tempat lain, tampak iring-iringan mobil yang membawa beberapa orang agen FBI sedang ditugaskan untuk mengawal ketat sebuah koper yang berisi berlian langka. Agen FBI yang mendapat mandat tersebut bernama Stanley Lloyd. Saat konvoi tersebut sedang berhenti di sebuah lampu merah, kekasih Max yang bernama Lola berpura-pura menjadi gelandangan, kemudian mendekati dan membersihkan kaca depan mobil tersebut untuk memindai barcode mobil itu. Max yang akhirnya berhasil lolos dari pengawasan agen FBI pergi menuju ke atas bangunan dan kemudian menerima VIN atau Vehicle Identity Number dari Lola. Max lalu menggunakan remote control canggihnya itu untuk mengambil alih dan mengoperasikan mobil itu dari kejauhan dan mengarahkannya hingga masuk ke sebuah gudang. Max lalu memasukkan gas beracun ke dalam mobil yang membuat agen Stanley itu pingsan dan kemudian berhasil mengambil berlian langka yang dikenal dengan nama berlian kedua Napoleon. Setelah berhasil menjual berlian langka tersebut, Max dan Lola kemudian pindah ke Paradise Island di Bahama, Kepulauan Karibia. Di sana mereka kemudian membeli sebuah villa mewah pinggir pantai, berteman dengan banyak orang dari berbagai kalangan dan hidup damai menikmati keindahan pulau tersebut. Tapi ketenangan mereka kembali terusik dengan kehadiran agen Stanley ke villa mereka. Stanley datang dan menuduh Max menyiapkan sebuah rencana untuk mencuri berlian ketiga Napoleon yang ada di kapal pesiar Seven Seas yang akan berlabuh selama seminggu di pulau tersebut. Max menyangkal hal tersebut dan memberitahukan kepada Stanley kalau saat ini ia telah pensiun dan sama sekali tidak berencana untuk kembali ke profesi lamanya itu. Stanley tidak percaya dan tetap meyakini kalau Max tidak akan menyia-nyiakan kesempatan emas itu untuk kembali mencuri berlian tersebut. Kedatangan Stanley ke villa mereka lalu diberitahukan Max kepada Lola yang justru juga ikut-ikutan menuduh Max akan kembali melakoni aksi pencurian berlian. Lola yang awalnya marah kepada Max berhasil diyakinkan kalau semua itu sama sekali tidak ada di dalam rencana Max. Keesokan paginya saat Stanley yang baru saja bangun tidur dikejutkan dengan kedatangan seorang pelayan hotel yang memberitahukan kalau fasilitas kamarnya telah ditingkatkan menjadi President Suite dan berhak mendapatkan fasilitas plus-plus lainnya. Dan yang lebih mengejutkan lagi kalau ternyata semua itu fasilitas yang diberikan oleh Max. Tujuannya tak lain adalah agar Stanley tidak mengganggu kehidupan damainya Max dan Lola. Max ingin menunjukkan kepada Stanley bagaimana nikmatnya hidup mewah yang sekarang ia jalani. Pada suatu malam saat Max dan Lola bertemu dengan Stanley, Max bertemu dengan seorang polisi lokal wanita yang bernama Sophie. Max memberitahukan kalau Stanley adalah turis dari Amerika yang membawa senjata api tanpa izin. Sophie lalu menangkap Stanley dan menginterogasinya di kantor. Stanley akhirnya dibebaskan setelah ia berhasil menunjukkan bukti identitas agen FBI kepada Sophie.
Max yang penasaran dengan berlian ketiga Napoleon itu kemudian pergi mengunjungi kapal pesiar Seven Seas yang baru saja merapat di pulau tersebut. Di dalam ruangan pameran berlian itu, Max dihampiri oleh Stanley yang mengatakan kalau tingkat keamanan di ruangan berlian tersebut berada sangatlah canggih dan sangat mustahil pula berhasil diterobos bahkan oleh pencuri profesional seperti Max sekalipun. Mendengar tantangan dari Stanley itu dan melihat kecantikan berlian tersebut membuat hasrat mencuri Max kembali bergelora. Saat Max keluar dari kapal dan ingin kembali ke villa, ia dicegat oleh seorang pria lokal yang membawa Max bertemu dengan bosnya yang bernama Henry Moore, yang merupakan salah satu orang terkaya di pulau tersebut. Henry kemudian meminta kepada Max untuk mencuri berlian yang ada di kapal itu, dan sebagai gantinya, Max akan diberikan tambahan fasilitas mewah dan akses ke semua bagian yang akan mempermudah Max dalam melakukan aksi pencuriannya. Pada malam harinya, Max membicarakan tawaran Henry ini dengan Lola. Tapi Lola tetap bersikeras menolak untuk kembali beraksi mencuri. Max lalu menelpon Stanley dan mencoba mengelabuinya dengan mengatakan detail rencana untuk melakukan aksi pencurian tersebut. Besok harinya Stanley menelpon Max dan mengajaknya untuk pergi bersama memancing ke tengah laut. Max tidak bisa menolaknya karena diancam akan dilaporkan oleh Stanley. Mereka berdua pun akhirnya pergi memancing seperti selayaknya dua orang teman akrab yang lama tidak bertemu. Malam berikutnya, Max berhasil menyelinap masuk ke dalam kapal untuk mempelajari denah dan taktik apa yang akan ia pakai saat beraksi nanti. Sementara itu di ruangan nahkoda, Stanley yang didampingi oleh Sophie mencoba memperingatkan tentang ancaman pencurian berlian yang akan dilakukan oleh Max. Keberadaan Max kemudian berhasil diketahui oleh seorang kelasi kapal dan dikejar oleh Stanley dan Sophie. Beruntungnya Max berhasil melarikan diri dan kabur dari kapal tersebut. Esok harinya Max kemudian bertemu dengan Henry. Ia memutuskan untuk tidak ikut ke dalam rencana Henry dan malah meminta Henry dan juga komplotannya untuk mengerjakannya sendiri. Max lalu menyerahkan seluruh perhitungan dan detail yang terperinci tentang rencana aksi pencurian kepada Henry, dan Max tidak ingin ikut terlibat di dalamnya. Rencana yang dibuat oleh Max dan diserahkan kepada Henry adalah rencana yang sama persis seperti saat Max memberitahukan kepada Stanley. Itu artinya Max dengan sengaja menjebak kedua belah pihak. Sedangkan Max, dia tentu punya rencananya sendiri. Dia kemudian pergi ke sebuah tempat rental alat-alat menyelam. Sementara itu Stanley dan Sophie yang awalnya hanya sekedar rekan kerja untuk menangkap Max, kini kian intim merajut tali kasih di antara mereka. Di lain tempat, Lola yang berada di villa membuka buku janji milik Max dan menyadari kalau Max selama ini telah berbohong kepadanya. Sementara itu di sebuah bar pinggir pantai, Stanley yang sedang mabuk terus-terusan meneriakkan nama Max. Tak lama kemudian Max datang dan membawa Stanley yang sudah mabuk berat itu untuk pergi ke kamarnya. Max lalu mempersiapkan segala sesuatunya untuk ia melanjutkan aksi pencurian berlian itu. Saat ia kembali ke villa, Lola yang terlanjur sakit hati kepada Max mengusir Max dari tempat itu dan kemudian membuat Max dengan sangat terpaksa menginap di kamar Stanley. Keesokan paginya, mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan Sophie beserta dua orang agen FBI yang mengatakan kalau ternyata Stanley telah dinonaktifkan dari FBI selama 3 bulan terakhir ini. Sophie yang mengetahui fakta tersebut tentu kecewa dengan Stanley yang selama ini telah membohonginya. Dua orang musuh bebuyutan ini lalu saling bekerja sama untuk saling memenangkan hati wanitanya masing-masing. Namun sayangnya, para betina itu masih tetap kekeh pada pendiriannya. Max tidak kehabisan akal. Ia lalu mengajak semuanya untuk melakukan penyelaman malam hari untuk sejenak melupakan ketegangan di antara mereka. Yang mana seperti yang kita tahu kalau itu merupakan salah satu bagian dari rencana Max untuk melakukan aksi pencurian berlian yang ada di kapal persial tersebut. Max lalu menunjukkan sebuah kapal karam untuk mereka jelajahi bersama dan berpencar satu sama lain. Max kemudian dibantu oleh bartender kenalannya untuk berpura-pura sejenak menjadi dirinya, sementara ia langsung pergi meluncur menuju kapal pesiar untuk menjalankan aksi pencurian berlian terlangka tersebut. Di dalam kapal, seseorang dari pihak Henry telah sampai lebih dulu untuk menjalankan rencana palsu yang diberikan oleh Max.
Dan tentu saja, rencana tersebut memang sudah disetting oleh Max agar mudah diketahui oleh pihak keamanan kapal. Sementara itu, Max yang menjalankan rencana pribadinya kemudian berhasil menggunakan alat canggihnya untuk mendapatkan berlian incarannya itu dengan sangat mudah. Max kemudian berhasil kabur dari kejaran pihak keamanan kapal dan tiba di tempat kapal karam tepat pada waktunya, persis seperti yang sudah ia rencanakan. Setibanya di pinggir pantai, Sophie kemudian mendapatkan panggilan telepon yang memberitahukan kalau berlian yang ada di dalam kapal telah hilang dicuri oleh orang. Kontan saja Stanley dan Sophie langsung menuduh Max yang melakukan hal itu, meskipun mereka berdua belum memiliki bukti yang cukup. Tapi tidak dengan Lola. Ia mengetahui kalau hanya Max lah orang yang mampu merencanakan hal sedemikian rapi tersebut. Ia lalu marah dan mengemasi seluruh barang-barangnya dan meninggalkan Max. Tapi tiba-tiba Henry Moore yang merasa dibodohi oleh Max datang dan menodongkan pistol ke arah Lola. Lola tentu tidak tinggal diam. Ia berhasil lepas dari cengkraman dan kemudian melemparkan pisau ke kakinya Henry. Sesaat kemudian dari arah yang lain, Sophie dan Stanley datang dan menyelamatkan Max dengan menembak mati Henry Moore. Meskipun nyawa mereka berhasil selamat, Lola tetap pada keputusannya untuk pergi meninggalkan Max yang sudah merusak kepercayaannya. Max kemudian akhirnya menyadari kesalahannya. Ia lalu melengkapi permintaan Lola untuk menulis buku janji dan melamar Lola menggunakan cincin berlian yang pertama kalinya ia beli. Keesokan harinya, Max kembali bertemu dengan Stanley di bar pinggir pantai. Stanley lalu mengungkapkan kalau ia sebenarnya telah menjebak Max dari awal kedatangannya. Ia membiarkan Max menjalankan rencananya, sementara ia dengan mudah mengambil berlian tersebut. Max kemudian akhirnya harus mengakui kepintaran Stanley kali ini, dan bersyukur setidaknya ia masih memiliki Lola. Stanley kemudian pergi ke bandara dengan menumpang mobil limosin. Sementara itu, Max dan Lola sedang bersantai menikmati matahari terbenam. Max kemudian kembali menggunakan remote control canggihnya itu untuk mengambil alih dan mengoperasikan limosin itu dari kejauhan. Max tertawa terbahak-bahak dan film pun selesai. Sekian dulu video dari saya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like dan share video ini kemanapun kalian suka. Mohon maaf jika ada salah kata dan cara penyampaian saya yang kurang berkenan di telinga kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya.